bisa kelihatan ya apa screen-nya? Bisa Bang. Bisa ya. Oke. Belum ya. Oke, udah Bang, udah kelihatan. Oke, thanks. Kita bisa mulai. Ya, terima kasih sekali lagi. Jadi topik daripada diskusi kita hari ini adalah utamanya tuh memang saya dikasih tahu tuh legal due diligence. Tapi sebagaimana kita diskusikan nanti, ada banyak tipe-tipe dari due diligence atau legal audit yang mana akan sangat tergantung dengan tipe-tipe dari transaksi yang menjadi dasar atas dilakukannya legal due diligence tersebut. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan mengambil contoh transaksi yang mana sesuai juga dengan bidang saya, yaitu transaksi jual beli perusahaan atau M&A atau merger dan akuisisi. Jadi ada beberapa topik yang akan kita diskusikan, dan mungkin kalau kita cukup waktunya nanti kita bisa sedikit lebih detail juga di aspek merger dan akuisisinya. Jadi kita akan beberapa ini headingnya yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi yang pertama mungkin apa itu legal due diligence, atau terminologinya sebenarnya banyak sekali ya kalau di praktik disebutnya. Ada mungkin kalau di pasar modal ada laporan uji tuntas, mungkin ada juga yang sebut legal audit, ada juga yang sebutnya apa ya legal due diligence kalau bahasa Inggris gitu kan, ada legal audit, legal review. Jadi banyak sekali kalau segi terminologi, tetapi intinya due diligence ini apalagi dari segi hukum ya, intinya itu suatu proses investigasi lah, investigative proses. Jadi intinya kita sebagai advokat, konsultan hukum, kita membantu klien kita untuk membantu membuat keputusan terkait suatu transaksi, ya kan? Apakah mereka akan jalan terus dengan transaksinya? Kalau iya, term and condition-nya seperti apa? Secara singkat seperti itu. Ya tergantung transaksi tadi, bisa misalnya penawaran umum saham di pasar modal, atau dalam konteks sekarang transaksi merger dan akuisisi, atau mungkin transaksi lainnya, bahkan misalnya ada pembuatan kontrak, macam-macam sekali untuk kerjasama tertentu gitu. Jadi intinya sama. Jadi sebelum kita masuk atau sebelum kita menandatangani dokumen terkait transaksi, ya kita melakukan pengecekan dulu lah. Jadi intinya kita harus mengidentifikasi risiko-risiko, gitu. Jadi terutama dalam profesi kita ya risiko hukum, gitu ya. Jadi isu-isunya seperti apa? Tentu ya legal isunya terkait dengan regulatory compliance, itu ya ini yang paling relevan ya untuk orang hukum gitu, karena kita kan yang mengetahui peraturan-peraturan seperti apa, apakah perusahaan sudah comply atau tidak gitu kan. Nah, atau ada juga yang mungkin terkait lebih ke arah komersial juga, ketentuan-ketentuannya misalnya dalam kontrak gitu ya, yang bisa mempengaruhi transaksi. Ini macam-macam, nanti kita bisa bahas lebih detail gitu. Jadi misalnya di sini ada ketentuan change of control dalam suatu transaksi pembelian saham. Jadi misalnya dalam suatu transaksi pembelian saham yang mengakibatkan perubahan pengendali, dalam due diligence contoh gitu ya, kita akan misalnya mencek atau mengaudit kontrak-kontrak yang dimiliki oleh perusahaan target. Atau paling mudah misalnya contoh perjanjian pembiayaan dengan bank misalnya begitu kan. Nah, tentu di dalamnya nanti ada covenant, negative undertaking gitu kan, yang harus kita perhatikan. Apakah ada suatu negative covenant undertaking yang melarang atau melarang lah atau prohibit transaksinya untuk terjadi. Karena kalau apabila ada, kita harus perhatikan dan apa yang harus dilakukan, misalnya minta approval dan sebagainya gitu. Jadi itu salah satunya juga kalau contoh isu besar ya, komersial issues juga tentu misalnya ada kontrak-kontrak, misalnya ada suatu pembeli ya, dia mau beli saham misalnya, atau saham
membeli perusahaan apa ya, misalnya properti lah gitu gampang ya. Perusahaan properti, misalnya dia punya mall gitu kan. Tentu kan dari buyer salah satu driver komersial dia untuk tertarik membeli perusahaan tersebut tentunya kan revenue-nya yang berasal dari misalnya kalau mall itu kan tentu kan paling banyak sewa ini ya, perjanjian sewa dengan tenan-tenannya gitu kan. Misalnya mall apalah Pacific Place gitu kan. Tentu kan revenue terbesar dia adalah didapatkan dari tenan-tenan dia yang toko-toko yang buka di mall itu. Jadi yang paling penting adalah perjanjian apa yang paling penting kalau seperti itu? Tentu perjanjian sewanya. Karena tanpa perjanjian sewa itu maka properti-properti yang dimiliki menjadi tidak ada atau berkurang sekali ininya kan value-nya karena revenue-nya sedikit. Nah, ternyata misalnya pas kita tentu itu menjadi objek due diligence yang penting. Contoh begitu kan. Karena kalau ternyata kita lihat ternyata di perjanjian sewanya ini let's say udah mau expire tahun depan. Misalnya begitu kan dari pengecekan kita atau misalnya di dalam perjanjian tersebut ada pasal-pasal yang ternyata memberatkan. Misalnya tenannya ternyata punya hak untuk menterminate secara sepihak perjanjiannya gitu kan sehingga sebenarnya tidak ada kepastian berapa lama gitu loh perjanjian sewa ini akan berlaku. Misalnya begitu. Nah, itu kan akan sangat mempengaruhi komersial aspek dari suatu transaksi gitu yang tadi dia asumsikan dia bisa beli mall tersebut dengan revenue tertentu ternyata belum tentu seperti itu. Jadi itulah contoh-contoh kenapa penting sekali due diligence ini gitu walaupun orang ngelihat kerjaannya banyak gitu, atau terkesan repetitif sebenarnya sangat penting dan nanti akan kita bahas bagaimana sih hasil-hasil dari due diligence itu bisa kita diapain gitu kan setelah dicek diapain gitu sebenarnya apa isu-isu yang ditemukannya harus kita address seperti apa ya. Jadi kembali lagi di sini jadi fokusnya nanti ke depan kita akan diskusi mengenai banyak legal diligence dalam konteks jual beli saham atau jual beli aset dari transaksinya seperti itu. Oke, jadi ini kenapa tadi kita juga udah banyak bahas gitu kan. Jadi kan intinya ya sebagai pembeli wajar kita pun begitu kan. Misalnya kita mau beli apa gitu lah. Even kita mau beli handphone baru keluar gitu kan. Mau beli gitu kan. Pasti kita cek dulu kan, kita riset internet gitu kan, apa compare sama barang lain. Jadi sebenarnya ya proses itulah yang kita bantu gitu loh di awal. Tentu dari segi hukum. Jadi kita akan bantu klien kita untuk menentukan apakah dia beli atau enggak gitulah kasarnya. Dan biasanya juga kalau dari transaksi M&A ya tentu ada aspek hukum, tapi ada juga aspek-aspek lainnya dan nanti akan ada advisor lain lah, terutama misalnya dari aspek finansial, komersial, dan juga dari misalnya dari pajak. Jadi akan ada konsultan-konsultan lain juga yang bekerja sama dalam suatu transaksi M&A, apalagi yang transaksinya cukup besar. Jadi pada saat kita melakukan due diligence, memang tadi, jadi kita terutama untuk transaksi M&A ya, jadi kita harus berpikir lebih komersial, begitulah, karena emang tujuannya kan dikaitkan dengan transaksi jual beli, gitu ya. Jadi kita harus bisa identify risikonya, apalagi risiko-risiko yang terkait dengan komersial dari transaksi. Kayak tadi contohnya udah kita diskusikan. Misalnya tadi contoh akuisisi perusahaan properti, lalu kita melihat kontrak sewanya gitu loh. Sebenarnya itu kan kontraknya itu kan aspek hukum ya. Tetapi tadi kita harus bisa mengakses risiko komersialnya. Misalnya tadi kontraknya udah mau expire gitu kan, atau misalnya ternyata bisa diterminasi secara sepihak, atau misalnya ada klausul-klausul lain yang bisa memberatkan gitu kan, misalnya klausul mengenai relokasi tenan dan sebagainya gitu loh. Itu memang ketentuan hukum, tapi apabila tidak kita perhatikan bisa membawa impact terhadap komersialnya begitu loh. Jadi itu yang perlu kita latih ya, sense komersial itu dari suatu
transaksi. Kita sebagai, apalagi untuk kalau misalnya yang tertarik untuk sebenarnya ya semua jenis lawyer lah ya, tapi terutama kalau konsultan hukum yang bergerak di bidang korporasi dan apalagi kalau merger dan akuisisi, itu sangat penting untuk memahami aspek-aspek komersial dan aspek-aspek keuangan juga. Karena analisa kita impact relevansinya ke sana gitu. Karena kalau kita cuma bilang oh nggak ada izin, nggak ada apa, tapi sebenarnya apa sih impact-nya terhadap transaksinya? Nah itu buat klien mungkin tidak begitu baik ya advice-nya gitu. Jadi sangat penting ininya untuk melatih bukan cuma dari segi hukum tapi juga aspek-aspek lainnya gitu ya. Nah, jadi ini sedikit gambaran aja gitu. Kalau kita di law firm gitu ya, pada saat kita melakukan due diligence, proyeknya baru mulai, kita ngapain sih biasanya gitu kan? Dan mungkin sedikit tips juga mungkin nanti kalau setelah lulus itu, ini asumsi masih pada kuliah kan ya? Nggak tahu udah pada lulus kali. Rata-rata sih masih, Bang. Oh ya udah. Ya nanti kalau udah lulus, misalnya mau ada yang tertarik masuk law firm corporate gitu kan, dan mungkin sedikit ini aja lah latar belakang gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita hari ini dapat telepon gitu ya, atau dapat email, ada klien kita mau lihat due diligence nih, kita mau lihat kita mau beli perusahaan apa gitu lah ya, perusahaan tadi ya properti lah mungkin biar dilanjutkan di contohnya gitu kan. Biasanya kita ngapain sih gitu kan kalau mau di diligence itu kan. Nah, tentu kalau dari begitu kita dapat email atau dapat potensial instruction dari klien, tentu kita kan bikin fee proposal dulu lah gitu kan, berapa kira-kira jasa kita, skopnya apa aja. Nah pada saat membuat skop ini tentu kita juga perlu tahu informasinya perusahaannya apa kan. Jadi paling mudah ya tentu kita melakukan background check lewat public information gitu kan, lihat-lihat company website-nya gitu kan. Atau sekarang sebenarnya yang udah lebih membantu lagi adalah melakukan company search gitu kan di Menkumham. Jadi di Menkumham sekarang kalau udah pada tahu udah bisa kita mendapatkan data-data terakhir, bahkan ada juga data-data historikalnya terkait dengan aksi-aksi korporasi perusahaan atau perubahan-perubahan aktanya lah gitu. Jadi informasi-informasi mengenai perubahan will BOC, lalu ada informasi mengenai perubahan pemegang saham, perubahan anggaran dasar. Terus sebenarnya kita bisa dapat rangkumannya atau summary-nya di website MOLHR atau Menkumham. Tapi tentu ada biaya sedikit lah yang kita harus bayar. Tapi itu sangat membantu untuk sebagai informasi awal, ya kan, untuk kita bikin scope kira-kira seberapa kita harus due diligence-nya, harus apakah aspeknya apa aja gitu kan, apakah semuanya atau aspek tertentu aja, nanti kita lihat apa aja aspek-aspeknya kan, dan sebagainya gitu loh. Dan tentu nanti kalau misalnya baru masuk gitu kan, mungkin masih junior, masih belajar, nanti harus banyak diskusi nanti sama seniornya atau sama partnernya yang memimpin proyek tersebut, kira-kira seperti apa gitu kan. Dan dan ekspektasi klien pun harus di manage ya. Jadi kita harus diskusi juga dengan klien kira-kira kapan sih ininya butuh reportnya selesai ya kan, apakah sekali aja terakhir atau perlu ada interim report di tengah-tengah sebelum nanti final report selesai gitu loh. Jadi intinya client expectation itu penting, karena memanage ekspektasi klien gitu tuh salah satu aspek yang paling penting justru ya di profesi hukum gitu kan. Karena terkadang ekspektasi klien itu berbeda-beda gitu ya. Jadi misalnya even bukan cuma dalam due diligence, bahkan misalnya dalam litigasi pun begitu kan, tentu klien ekspektasinya mau menang misalnya gitu kan. Tapi kita harus manage itu apabila ternyata kita lihat kasusnya nggak sekuat itu gitu. Dalam due diligence pun begitu, misalnya kita melihat klien ekspektasinya misalnya saya mau cepat nih, saya mau cepat selesai misalnya gitu kan. Berapa hari beres gitu kan, dan kita mau tanda tangan. Tentu kita harus lihat dulu apakah volume dari pekerjaannya itu misalnya gitu kan, dan potensial isu-isu yang
yang kemungkinan ada, tentuan kita kalau udah ada pengalaman, kita bisa memprediksi ya, even sebelum kita mulai, kita juga bisa memprediksi kira-kira isu-isunya apa aja gitu. Berdasarkan pengalaman kita melakukan due diligence terhadap perusahaan-perusahaan yang sejenis sebelumnya. Gitu. Jadi kita harus memanage ekspektasi itu juga, karena itu yang paling penting sebenarnya, yang perlu kita ketahui gitu ya dari klien. Nah, jadi lalu berikutnya ini sedikit juga mengenai flow dari informasi. Jadi katakanlah kita udah ditunjuk gitu ya, scope juga udah disepakati, misalnya begitu. Lalu kita mau mulai, bagaimana nih tentu dokumen-dokumen kan nanti akan diberikan oleh pihak vendor atau penjual lah, atau bisa juga diberikan dari perusahaan target, begitu. Nah, secara umum biasanya sih ada dua cara. Sekarang udah lagi situasi PSBB begini kan, COVID-19, maka yang paling populer itu adalah virtual data room. Jadi di virtual data room ini biasanya nanti ada beberapa third party vendor yang memang dia bisnisnya itu memberikan jasa virtual data room. Ada Ansarada misalkan, ada macam-macam lah yang ininya, yang ada 3 atau 4 lah yang cukup besar ya. Jadi sebenarnya ini paling cukup helpful lah, karena dengan virtual data room ini kita bisa akses dokumen di mana saja gitu kan, sepanjang ada internet lah gitu lah. Tapi memang kadang-kadang kalau internetnya lagi lambat itu agak susah juga gitu ya. Tapi kalau di kantor kan harus cepat gitu. Tapi ini yang paling populer, karena dari segi penjual pun dia juga bisa lebih mengkontrol data flow yang diberikan. Karena dengan virtual data room ini sebenarnya ada beberapa opsi nanti. Dia bisa pilih apakah bisa nggak di-print dokumennya gitu kan, atau bisa nggak di-download dokumennya, atau hanya bisa dilihat saja gitu kan, dan dokumen-dokumen apa aja yang bisa dilihat gitu loh. Jadi karena nanti kan yang mengakses virtual data room ini kan banyak pihak ya. Ada mungkin dari lawyer, mungkin dari konsultan pajak, konsultan komersial, konsultan finansial, accounting gitu kan. Jadi banyak sekali. Cuma nanti dari pihak vendor yang mengendalikan data room, jadi misalnya untuk HBT misalnya karena konsultan hukum, maka hanya section bagian yang hukum aja yang bisa dibuka misalnya gitu loh. Tapi misalnya untuk yang lain bisa lebih banyak, atau kebalikannya, justru karena kita nge-reviewnya banyak, kita bisa lihat semua. Jadi bisa diatur seperti itu. Dan kelihatan juga siapa aja yang mengakses. Jadi akan kelihatan data-datanya, misalnya saya mengakses dokumen A gitu ya, jam berapa, tanggal berapa gitu. Jadi kelihatan. Jadi kalau misalnya nanti ada leak gitu kan, karena kan nih proses ini semua harus rahasia ya. Jadi sebelum kita mulai due diligence ini, biasanya kita harus tanda tangan ini confidentiality agreement atau non disclosure agreement begitu. Nah, tanda tangan itu sehingga kalau ada kebocoran informasi, itu nanti bisa lebih ketahuan nih kalau pakai virtual data room ini. Bahkan nanti di setiap dokumen yang kita download atau kita buka itu akan ada kelihatan tuh siapa yang lihat gitu, misalnya ada tulisan namanya gitu. Nah, jadi ini cukup populer sekarang virtual data room ini. Nah, kalau dulu sebelumnya ya biasalah physical data room ini ya data-data physical data room aja. Biasanya nanti dibuka mungkin di kantornya penjual atau di kantor target company gitu ya. Ya kita harus datang ke sana, itu aja. Ini ya repotnya kan, dan mereview dokumen-dokumennya seperti apa. Nah, memang yang pro and con lah kira-kira seperti apa. Kalau untuk dokumen-dokumen sensitif terkadang mungkin dari pihak penjual atau dari target company dia tetap mau disclose di data room yang fisikal aja, misalnya dokumen-dokumen yang sifatnya sangat sensitif ya. Jadi kalau yang seperti itu, jadi mungkin dia nggak mau disclose di virtual data room, maunya di physical data room mungkin aja. Jadi kombinasi pun sering gitu ya, kombinasi antara virtual data room dan physical data room ini untuk due diligence gitu ya. Dan dari
kita ya tentu kita harus fleksibel ya sebagai lawyer gitu ya, virtual oke gitu kan, physical juga bisa. Nanti teknik-tekniknya pun pada saat mereview akan berbeda gitu kan, karena kalau virtual data room kan dokumennya kan bisa kita akses kapan saja begitu kan. Jadi sebenarnya cara kita mereview pun sebenarnya bisa kita sesuaikan gitu kan. Kalau physical data room kan kita punya waktu misalnya hari ini ke sana, nah udah itu aja kan, begitu kita kembali ke kantor untuk melakukan analisa, kalau kita ada yang lupa gitu ya, kita nggak bisa balik lagi kan, susah, nggak cepat gitu. Sedangkan kalau misalnya yang virtual data room, kita lagi analisa, kita lagi perhatikan lagi ketentuan-ketentuannya, oh ternyata ada yang lupa kurang-kurang dikit, bisa dengan mudah dibuka lagi. Jadi kan itu akan mempengaruhi cara kita melakukan summary-nya gitu ya, atau melakukan pekerjaannya pada saat kita mereview dokumen. Bisa jadi yang physical data room kita lebih lengkap bikin informasinya gitu loh, karena nanti misalnya diperlukan dalam analisa data-datanya ada semua gitu kan. Dan informasi lainnya pun nanti bisa juga sekarang melalui email, terkadang juga misalnya untuk dokumen-dokumen yang ada yang kurang, ada yang kadang-kadang dia juga klien bisa juga, atau dari vendor dia bisa kirim lewat email. Nah, satu hal dalam praktik yang harus diperhatikan mengenai indeks dokumen, ini kesannya remeh ya, tapi dalam praktik cukup penting karena nanti ada kaitan juga dengan dokumen transaksi. Jadi indeks dokumen itu harus kita buat. Kadang-kadang dari segi vendor nggak bikin ya, mungkin kita harus yang bikin kadang-kadang. Kita bicara dokumennya banyak sekali, ada ratusan mungkin ribuan gitu. Dokumen-dokumen yang ada. Jadi itu salah satu pekerjaan yang kalau dari awal tidak kita persiapkan, di akhir-akhir doang baru kita membuat, nah itu bisa berbahaya. Karena nanti dokumen-dokumen yang kita review ini akan menjadi basis daripada negosiasi dan bahkan menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan atau contractual protection yang kita minta di dalam dokumen transaksi, gitu kan. Nanti ada representation and warranties, mungkin ada indemnities, semua itu kita minta atau kita negosiasikan berdasarkan data. Datanya tentu kan yang kita dapat dari due diligence. Data dari due diligence ini berasal dari dokumen-dokumen yang kita review. Lalu bagaimana kita membuktikan bahwa dokumennya informasinya A gitu kan, dasar dokumennya B, ya tentu dari indeks ini. Dokumen-dokumen yang kita review harus masuk ke indeks. Jadi walaupun kesannya capek indeks cuman ngelis dokumen, nah itu impact-nya besar, nanti kita bisa lihat. Jadi setiap step-step yang dilakukan dalam suatu due diligence ini, itu kan yang mengerjakan pun levelnya banyak ya, dari trainee, kalau di kantor saya itu baru masuk trainee, lalu udah junior, ntar yang lebih senior lagi gitu kan. Kalau kita bagi-bagi ya kerjaannya ya. Kesannya nanti ini capek nih cuman bikin indeks doang, ngapain sih gitu kan, atau misalnya yang baru-baru masuk itu cuman bikin summary doang. Nah, itu memang prosesnya. Dan setiap proses itu penting gitu loh. Terkadang mungkin yang baru-baru masuk law firm gitu ya, baru masuk kok disuruhnya bikin indeks doang gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang harus dipahamin dalam kesatuan transaksi yang besar itu, sebenarnya step itu juga penting. Nah, mungkin itu yang perlu dipahamin ya. Jadi setiap stepnya itu sebenarnya penting ya dalam due diligence ini gitu. Ya dalam semua pekerjaan lah sebenarnya gitu kan. Nah, berikutnya ya kalau udah ada dokumennya udah siap, kita tinggal melakukan pekerjaan. Ya nanti ya kita melakukan bikin timnya lah gitu kan. Scope-nya tadi kan udah ada, timeline-nya berapa lama, berapa orang yang kita perlukan gitu kan. Dan apakah dari segi expertise gitu ya diperlukan pengetahuan yang sifatnya lebih spesifik gitu loh. Karena misalnya di beberapa kantor, misalnya di kantor saya gitu ya, kita ada beberapa practice group, ada misalnya litigasi, dispute ya satu, lalu ada FRAP atau lebih ke banking finance gitu ya, transaksi yang financing gitu. Lalu kita ada corporate yang isinya luas lah, corporate, ada capital market, ada M&A tadi, lalu ada project dan energi gitu ya. Nah, misalnya dalam suatu due diligence, apakah timnya siapa aja nih gitu kan? Misalnya ternyata perusahaan ini ternyata kita tahu perusahaan tersebut lagi ada masalah tuntutan hukum yang cukup besar. Misalnya dengan pihak lawannya gitu. Tentu dalam konteks itu mungkin ada baiknya kita bawa
tim dispute kita gitu ya untuk ikut terlibat dalam due diligence ini gitu. Atau misalnya ada suatu proyek atau suatu kontrak yang spesifik, misalnya ternyata dia ada construction contract gitu ya, kontrak-kontrak konstruksi gitu yang nilainya besar dan material, mungkin kita bisa bawa ahli construction law kita gitu lah. Jadi emang tergantung, kalau di beberapa law firm yang udah cukup besar itu udah ada beberapa spesialisasi yang lebih detail gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan juga perlu nggak gitu ya kita expertise-nya seperti apa. Jadi timnya itu harus sesuai. Timnya jadi sesuai itu dalam arti ya berapa orangnya dan skill-nya apa aja di tim itu. Karena kita akan mengcover, apalagi kalau untuk proyek besar itu banyak sekali ininya. Aspek yang harus di-cover, sehingga tim yang kita buat itu juga kita harus yakin bahwa mereka mampu melakukan tugasnya gitu kan. Karena skill-skillnya ada semua gitu. Tadi jadi formatnya pun nanti pada saat kita membuat laporannya gitu kan produknya kan dari due diligence itu kan laporan due diligence report gitu kan, atau laporan uji tuntas atau laporan pemeriksaan dari segi hukum, macam-macam lah bahasanya gitu ya. Nah tentu dari satu transaksi ke transaksi yang lain berbeda-beda formatnya lah, karena untuk M&A ini kita client fokus, dalam arti kita akan mengikuti apa yang klien butuhkan. Nah, inilah berbeda dengan misalnya due diligence untuk misalnya IPO pasar modal gitu ya. Karena udah ada template-nya, udah ada secara peraturan ditetapkan ya begini loh, minimal isi-isinya dan sebagainya gitu. Nah, kalau untuk transaksi M&A itu kan tidak diatur ya kan, dalam peraturan tuh nggak dibilang due diligence untuk transaksi M&A ini formatnya seperti ini gitu loh. Isinya ini ya A sampai Z ya, itu tidak diatur, sehingga kita menyesuaikan dengan kebutuhan klien. Tergantung dia butuh sedetail apa ya kan, dia butuhnya penekanan itu di aspek apa saja gitu kan. Tentu kita juga bisa buat suggestion ya berdasarkan pengalaman gitu ya. Jadi emang bentuk reportnya itu macam-macam. Tapi secara umum bisa dibagi dua lah. Ada yang sifatnya itu exceptions only atau red flags report. Nah, ini istilah-istilah yang kita pakai gitu ya. Tapi ya intinya ini laporannya ya red flag saja, itu dalam arti ya yang penting-penting aja, yang raise red flag aja, makanya kita bilang kan red flag gitu ya, atau exceptions only. Jadi ya benar-benar isu-isu yang eksepsional lah gitu ya. Jadi hanya key issue aja lah intinya gitu ya. Yang penting aja yang kita akan masukkan ke dalam report kita gitu kan, yang akan kita kasih ke klien. Karena jadi kita di sini emang agak ini ya sebenarnya lebih sulit dalam arti karena kita ada judgment call ya. Jadi dari konsultan kita juga harus lihat mana aja yang perlu sampaikan, mana yang perlu enggak, karena kliennya bilang jangan terlalu detail ya, karena dia mau cepat hal gitu kan. Atau ada juga yang full report. Ya full report itu ya sebenarnya ya nggak beda-beda jauh lah biasanya dalam praktik ya. Tapi ya kalau full report tentu ekspektasinya dia lebih panjang, dan mungkin ada klien mungkin minta ada rangkuman dari kontrak. Nah, kontrak summary tersebut untuk diminta ya. Misalnya dibilang bedanya misalnya tadi ya transaksi properti misalnya gitu ya. Misalnya untuk perjanjian sewa tadi, misalnya kita bilang kita hanya identify aja tadi klausul-klausul yang penting lah. Misalnya tadi perubahan kendali, ada misalnya lease period. Jadi hanya poin-poin penting aja. Tapi ada juga tolong dong sekalian dibikin summary aja gitu. Kalau gitu berarti ya mungkin nanti kita bikin summary-nya kan dari para pihaknya siapa, ya kan ininya siapa, kita tulis semua gitu kan secara lebih ringkas tentunya, tapi kita bikin summary dan lalu kita lampirkan dalam laporan misalnya gitu kan. Nah, kalau yang full report terkadang suka begitu dia. Tapi kalau yang red flag udah pasti biasanya sih nggak perlu tuh summary tersebut kita cantumkan. Jadi mungkin tetap ada buat working draft internal mungkin kan gitu kan, karena pada saat mereview kan, apalagi kalau misalnya di physical data room kan nggak bisa dibawa pulang dokumennya kan. Jadi pasti kan ada summary-nya ya. Nah, summary-nya itu mungkin buat working draft. Nanti pada saat masuk ke report ya tidak dimasukkan, hanya isunya aja. Jadi dari summary tersebut kita lihat, kita analisa kan, ada isunya ABCD.
Ah, mana yang masuk report, ya udah itu aja, nggak perlu summary kita masukkan semua gitu. Jadi macam-macam bentuknya. Jadi nanti pada saat misalnya kalian kerja gitu ya, nanti harus banyak diskusi tentu dengan yang lebih senior ya, untuk bagaimana cara mengerjakannya. Nah ini intinya begini, kalau ternyata ada isu-isu ya, apa aja mungkin kalau kita ada waktu harusnya bisa lah, nanti kita masuk ke yang lebih detail aja ya. Maaf Tapi, Bang, ya, suaranya naik turun Bang. Suara turun ya. mic-nya naik turun Bang. Karena Belum Bang. belum. Nah, baru Bang. Ini. Sekarang bisa ya? Bisa Bang. Nggak apa-apa ya? Oke. Ya Bang. Makasih ya Bang. Nah, kalau yang ini jadi ya nanti kita harus lihat ya. Jadi setelah isu-isu itu ada, kita harus identify, ya kan? Apa impact-nya apa ke transaksi, gitu kan? Nah, jadi macam-macam nih. Jadi nanti kita bisa bahas lebih detail ya. Tapi ini secara umumnya gini, apakah misalnya bisa jadi struktur transaksi berubah kalau misalnya kita menemukan isu yang material ya. Misalnya apa ya? Misalnya tadi kita misalnya berencana mau membeli saham di perusahaan properti misalnya begitu ya, misalnya begitu. Nah, apabila kita membeli saham, tentu kita akan menjadi pemilik atau pemegang saham pengendali ya daripada perusahaan properti tersebut. Artinya apa? Artinya kita akan menginherit seluruh aset dan liability dari perusahaan tersebut. Tidak ada yang kita exclude, ya kan? Karena kan perusahaannya ada, gitu ya. Lalu kita beli gitu. Perusahaannya tetap eksis bersama seluruh kewajiban dan aset-asetnya juga, gitu ya. Nah, lalu bagaimana ternyata apabila pada saat kita melakukan due diligence ditemukan misalnya apa ya? Ada isu-isu misalnya kriminal atau misalnya isu-isu pajak ya terhadap perusahaan ini, ya kan? Jadi pada saat kita beli mau nggak mau kan ikut dia isu-isu tersebut, gitu ya. Karena tidak bisa lepas gitu, karena bisa jadi dalam suatu transaksi tersebut apabila ternyata isu tersebut sangat material, let's say tadi exposure pajaknya besar sekali gitu loh. Jadi ada kemungkinan perusahaan ini itu memiliki kewajiban pajak yang besar yang belum dibayar karena misalnya mungkin agak nakal gitu ya, misalnya pemilik sebelumnya gitu. Nah, bagaimana kalau dalam seperti itu? Kalau dia beli berarti kan liability-nya harus dia tanggung, ya kan? Bisa jadi dirubah strukturnya. Yang tadinya kita beli saham di perusahaan properti tersebut, kita rubah menjadi kita membeli aset. Nah, apa asetnya? Ya mall-mallnya itu, ya kan? Jadi kita tidak beli perusahaannya, tapi kita beli langsung aset mall yang dimiliki, misalnya begitu ya. Jadi dibeli mall. Nah, kalau dibeli mallnya, berarti kan kewajiban-kewajiban yang di perusahaan ini tidak semuanya kita ambil, hanya yang terkait dengan aset itu saja, gitu misalnya ya. Jadi misalnya mallnya diambil, tentu kan perjanjian-perjanjian sewanya dan kewajiban-kewajibannya, iya kita ambil dan kita novasikan, berarti kan kita novasikan perjanjian-perjanjian sewa tersebut, tetapi hanya sebatas itu, sehingga kalau ada masalah perpajakan tadi, bahkan kalau ada isu-isu misalnya isu-isu yang anti bribery, anti corruption begitu ya, di perusahaan tersebut tidak kita ambil, kita hanya ambil asetnya saja. Jadi berubah struktur, itu yang dimaksudkan. Struktur dari transaksi bisa berubah berdasarkan due diligence kita. Yang tadinya saham, ternyata kita menemukan isu-isu tadi. Nah, bisa jadi berubah menjadi beli aset aja deh gitu ya. Jadi ada gitu kan. Atau ternyata lalu poin berikutnya, contoh nih ada item-item yang bisa di-exclude. Misalnya ternyata pada saat kita due diligence, ternyata kita menemukan ini ternyata perusahaan ini memiliki banyak sekali anak usaha, kebanyakan gitu ya. Kan banyak tuh ya perusahaan holding yang ternyata anaknya banyak. Tapi ternyata
banyak perusahaan yang dorman gitu kan, nggak ngapa-ngapain gitu kan, atau misalnya ternyata di dalamnya tuh pemegang sahamnya misalnya bukan cuma dia nih, ada juga banyak pemegang saham minoritas. Jadi kita mau beli di atas, pas kita lihat ke bawah, ternyata banyak pemegang saham minoritas tuh di bawah, banyak sekali gitu kan. Nah, terkadang bisa kita exclude, yang misalnya saya nggak perlu deh aset yang ini, kita exclude gitu loh. Jadi banyaklah hasil dari due diligence itu. Lalu dari segi kontraktual, nanti kita bahas lebih detail ya. Ada CP, CS gitu ya, condition precedent, ada warranty, indemnity gitu kan. Bahkan ada juga yang harus, kalau tidak bisa kita address secara kontraktual, ya secara mudahnya apa ya, udah kita price in aja gitu kan. Kayak tadi contohnya misalnya kewajiban pajak tadi ya, misalnya kita lihat kemungkinan ada kewajiban pajak sebesar 1.000 misalnya gitu kan. Awalnya kita mau bayar 5.000 harganya. Tapi karena ada kewajiban pajak ini, ya udah saya kurangin deh jadi 4.500 misalnya gitu kan. Jadi itu price in. Jadi dari awal kita kurangin harganya. Atau ya tadi deal breaker, benar-benar nggak bisa. Misalnya tadi lah ada kewajiban terlalu besar, lalu saya mau rubah deh, saya mau jadi strukturnya jual beli aset, tidak mau jual beli saham lagi. Nah, misalnya sellernya nggak mau, ya udah kan deal breaker gitu ya. Jadi nggak bisa. Jadi penting sekali sebelum klien kita itu memutuskan untuk go ahead gitu ya, untuk tanda tangan, untuk mengetahui isu-isu ini. Karena kalau kita ketahui lalu kita masuk ya, kita jalanin transaksinya, ya kita dianggap tahu, dan mungkin nanti bisa juga dalam KUH Perdata juga kan, kalau kita sudah tahu ada masalah gitu kan dalam suatu objek jual beli gitu ya, itu cacat-cacatnya bukan cacat tersembunyi. Ya, kalau kita udah due diligence kan bukan lagi cacat tersembunyi, sudah terang menerang gitu kan, karena kita udah tahu. Tapi kita tetap tetap mau untuk bertransaksi, maka si penjual sudah tidak lagi menjadi bertanggung jawab. Itu konsep dasarnya. Tentu kita bisa atur variasinya dalam perjanjian, tapi itu yang utama. Jadi sangat penting apabila kita mengetahui ada isu harus diadres, ya kan? Bahkan isu-isu yang belum kita ketahui pun kalau bisa kita address. Nanti caranya gimana, nanti kita diskusikan melalui konsep warranties gitu ya. Nah, jadi balik lagi kalau sedikit, jadi kalau misalnya baru masuk law firm ya nanti macam-macam lah. Kalian bisa bantu manage prosesnya, ya intinya kerjasama lah. Harus banyak komunikasi juga dengan tim member, bantu review dokumen, ya kan. Lalu menulis report gitulah. Dasarnya sih begitu. Yang paling penting, jadi yang paling penting ya inilah. Jadi mungkin ini sedikit tips juga. Jadi yang paling penting pada saat baru masuk itu, ini sangat penting ya, soft skill pada saat bekerja itu sebenarnya jauh lebih menentukan dibanding dengan level knowledge dan pengetahuan hukum. Karena biasanya pengetahuan hukum dalam praktik kan dibandingkan teoritis memang gap-nya besar ya. Itu memang udah reality ya. Realitinya begitu, gap-nya besar. Jadi pengetahuan yang teoritis pada saat diaplikasikan itu ya banyak yang harus diulang gitu ya. Tapi yang paling penting makanya adalah soft skill dan yang seperti inilah. Jadi harus organize, komunikatif, bahasa yang bagus gitu kan, proaktif, tanya pertanyaan kalau nggak paham gitu kan. Dan detail oriented sangat penting, apalagi di awal-awal bekerja ya. Karena awal-awal bekerja itu biasanya di mana kita mulai gitu kan, dan kita set standar kita gitu loh. Dan kalau kita dari awal misalnya, udah mulai mengembangkan, maksudnya yang kita tarik, kita harus detail, harus apa gitu ya. Itu sangat membantu lah untuk kedepannya gitu ya ininya. Apalagi untuk survive di corporate law firm ya sangat penting gitu. Ini udah mungkin sedikit ya kalau dari ruang lingkup ini, terus terang saya ambil kalau kita mau bicara, kita mundur skopnya apa aja sih gitu ya daripada legal due diligence ini. Ini saya ambil contoh aja dari sebenarnya ini untuk LUT. LUT itu laporan uji tuntas, sebenarnya lebih banyak dipakai untuk penawaran umum. Tapi saya ambil ini sebagai gambaran aja gitu ya. Jadi apa aja sih dari segi hukum ya, pertama mungkin anggaran dasar gitu ya, standar lah ya.
anggaran dasar, pendirian, perubahan terakhir, kegiatan usahanya apa, gitu kan, pengangkatan direksi komisaris, kewenangan direksi, RUPS. Jadi emang kita harus perhatikan gitu ya. Untuk lalu kita lihat juga notulen rapat. Biasanya bisa 3 tahun terakhir, kadang-kadang ada yang minta 5 tahun terakhir itu ya. Jadi kita mau cek sesuai nggak nih yang dia lakukan dengan anggaran dasar. Atau dari notulen rapat itu kita juga bisa tahu gitu kan, kadang-kadang ada rencana-rencana transaksi material gitu kan, kadang-kadang kan misalnya dia mau berubah bidang usaha, dia mau melakukan corporate action baru gitu ya. Jadi ini salah satu poin basic yang harus kita review. Lalu saham dan permodalan ya tentunya ya, karena kan rata-rata kalau merger dan akuisisi kita mau beli saham gitu kan. Jadi kita harus pastikan bahwa saham-saham yang mau kita beli itu udah sah dikeluarkan, ya kan? Dan kalau bisa ya kita lihat nanti dirunut gitu kan. Misalnya saham yang mau kita beli itu saham existing dan perusahaan udah ada dari 10 tahun yang lalu gitu ya. Tentu kita lihat kapan sahamnya dikeluarkan pertama kali. Lalu mungkin kalau dikeluarkan pertama kali bukan kepada penjual tapi kepada pemilik sebelumnya, kita harus lihat dari pemilik sebelumnya ke penjual yang sekarang dokumennya lengkap tidak gitu kan. Dokumen pengalihannya, misalnya ada akta jual beli sahamnya gitu ya, sehingga kita punya keyakinan bahwa saham yang mau kita beli ini, yang klien kita mau beli ini memang dimiliki oleh penjual tersebut gitu. Dan lalu berikutnya direksi komisaris juga kita cek lah gitu kan, siapa susunan terakhir, apakah udah sah di pengangkatannya dan sebagainya gitu. Lalu tentu ya pasti dari perizinan ya, apalagi kalau dari segi hukum ya bagian perizinan ini ya pasti bagian kita lah gitu kan. Kita cek izinnya apa, tergantung bidang usahanya gitu kan. Sekarang udah ada OSS, jadi kita harus lihat juga gitu kan cara pengeluaran izinnya apakah sudah sesuai, apakah sudah disesuaikan dengan peraturan baru, misalnya peraturan OSS gitu kan. Ada jangka waktu tidak gitu kan, siapa yang nerbitin, ada, dan yang paling penting di dalam izinnya ada nggak tuh, kadang-kadang suka nyempil tuh ketentuan-ketentuan yang memberatkan, bisa saja begitu kan dalam apalagi zaman dulu ya, belum ada OSS gitu, belum terlalu standar, kadang-kadang izin-izin tertentu itu suka dimasukkan dalam ininya ketentuannya ya, misalnya nggak boleh berubah pemegang saham misalnya gitu, mungkin saja gitu ya dalam izinnya dicantumkan. Lalu apa sanksinya, misalnya kalau nggak, ternyata dia melakukan usaha tapi nggak ada izinnya, sanksinya apa gitu kan, dan sebagainya gitu kan. Lalu untuk laporan keuangan sebenarnya bukan aspek hukum lah ya, tetapi terkadang kita juga review karena laporan keuangan ini nanti kalian tahu lah isinya kan macam-macam ya, ada beberapa, terutama yang perlu kita baca kalau dari segi hukum itu mengenai balance sheet lah, neraca salah satu yang paling penting, karena itu akan memberikan snapshot terhadap posisi aset dan liabilities daripada perusahaan tersebut pada saat tertentu. Dan kita bisa lihat, misalnya kita lihat di laporan keuangan, misalnya kita lihat, oh dia ada perjanjian pinjaman dengan bank yang nilainya cukup material. Oh kita kok belum review ya, misalnya gitu loh, di dokumen hukum yang kita punya kok belum ada gitu loh. Nah, kita bisa minta kan. Jadi sangat membantu laporan keuangan itu untuk memberikan indikasi mengenai kelengkapan dari dokumen-dokumen, atau ada nggak transaksi-transaksi yang bisa jadi kita belum sempat review atau kita kelewatan gitu kan, ternyata, atau misalnya dalam laporan keuangan dibilang ada kontrak yang material gitu kan, atau banyak transaksi dengan pihak terafiliasi tapi kita belum lihat dokumennya, nah, kita bisa minta gitu kan. Jadi itulah pentingnya juga gitu, sebagai orang hukum juga harus bisa sedikit mengerti gitu ya, atau mengartikan, menafsirkan laporan neraca utamanya ya, supaya kita bisa laporan hukum kita tuh lebih lengkap dan lebih relevan gitu dengan situasi perusahaan. Lalu pajak, kalau pajak memang ada kantor yang bisa advice pajak gitu, tapi kalau rata-rata sih kantor hukum kita tidak advice pajak gitu, tapi ada juga yang bisa gitu. Tapi ya ini satu aspek juga. Asuransi pun begitu, kalau dari segi hukum ya paling kita cek
ininya aja, polisnya dan sebagainya gitu ya. Tapi kita tidak, secara hukum sih kita tidak qualified untuk mengkonfirm apakah asuransi yang udah diambil oleh perusahaan ini cukup, dalam arti cukup untuk menanggung risiko yang mungkin dihadapi gitu. Karena itu kan paling penting, apakah risiko-risiko yang ada dari bisnis tersebut properly insured gitu kan. Misalnya ya tadi kita bicara contoh perusahaan properti gitu ya, apakah udah ada asuransi yang cukup untuk menanggung risiko terhadap misalnya mallnya tersebut, misalnya kalau ada kebakaran, gempa bumi apa gitu kan, atau kerusuhan gitu kan, apakah udah ada asuransi yang cukup. Nah, kita kan nggak tahu secara hukum, karena itu butuh ilmu lain, yaitu aktuaria ya, itu konsultan aktuaria dia yang mampu atau qualified untuk mengadvise di bidang itu. Jadi ya macam-macam gitu ya. Tapi hukumnya ya kita paling lihat tadi lah, ada banker clause-nya nggak, polisi bilang apa, ada change of control nggak, jangka waktu gitu ya. Jadi ya ada aspek-aspek hukumnya juga aspek lainnya gitu. Lalu perjanjian dengan pihak ketiga ya tentu ya pasti kita lihat siapa pihaknya, objek yang ada perjanjian, batasan-batasan terutama yang kaitannya dengan transaksi gitu ya. Klausul pengakhiran, ternyata kontrak-kontrak materialnya semuanya bisa diakhiri dengan cepat gitu kan, susah kita. Tadi misalnya kontrak properti, kontrak sewanya, ternyata sewanya bisa diakhiri besok. Nah, kalau diakhiri sedangkan hilang revenue kita kan, bagaimana gitu. Apalagi ya, ini ketenaga kerjaan juga ya. Nah, ini standar-standar aja lah, bukti pelaporan WLTK biasanya kan, lalu kesepakatan kerja bersama, peraturan perusahaan bilang apa, BPJS, terutama kalau dalam transaksi merger akuisisi ya yang perlu diperhatikan. Walaupun posisi hukumnya ini balik lagi nih, salah satu poin yang dalam praktik mungkin banyak perdebatan juga. Karena dalam suatu transaksi merger akuisisi itu bisa jadi karyawan itu memiliki hak untuk apa? Untuk resign atau men-terminate employment relationship-nya dan minta severance payment gitu. Jadi ini salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Apakah ada hak tersebut di dalam misalnya itu perjanjian kerja bersama dengan employee gitu loh. Karena ini menjadi hal yang sangat diperhatikan gitu ya, apalagi untuk bidang usaha yang yang manpower tinggi gitu ya, misalnya manufacture, even property pun mungkin gitu ya, tapi manufacture rata-rata begitu ya, yang mana banyak membutuhkan manpower, sehingga manpower itu menjadi aspek yang sangat penting juga gitu ya. Jangan sampai misalnya dia beli perusahaannya, ternyata besok resign semua, manpowernya minta pesangon, nah susah dia kan, pabriknya nggak bisa jalan gitu kan. Jadi itu juga aspek yang penting ya, aspek ketenaga kerjaan ini, dan bagaimana approach-nya gitu ya supaya smooth gitu transaksinya dan tidak menimbulkan banyak gejolak-gejolak polemik gitu ya di ketenaga kerjaan itu penting. Nah, dan kita bisa advice klien juga gimana sih practical advice-nya supaya mereka ini nggak banyak masalah lah gitu ya. Lalu ya perkara hukum pasti ya, kita lihat apakah target perusahaan yang mau kita beli ini, apakah dia ada perkara-perkara hukum yang sedang dihadapi gitu kan. Tentu nanti kita akan lihat ya. Terkadang ya kalau kebanyakan ya, karena tergantung gitu ya. Ada perusahaan, jadi gini, kalau perkara hukum biasanya kita sih ngeliatnya biasanya kita bagi dua ya. Ada perkara hukum yang sifatnya tuh business as usual. Ada perkara hukum yang sifatnya itu di luar itu. Apa itu? Misalnya bank lah gitu ya, bank itu umum gitu loh, kalau punya dispute. Justru rata-rata bank, apalagi bank-bank besar pasti punya dispute. Dispute-nya yang business as usual apa misalnya dispute terkait dengan jaminan, eksekusi jaminan, ya kan? Dispute terkait dengan eksekusi, ya terutama eksekusi jaminan lah. Karena itu kan sering lah, jadi debitor default kan pasti dia eksekusi. Lalu pas eksekusi wajar lah dari segi debitor yang nakal-nakal biasanya dia ada rekompensi, gugat perlawanan, macam-macam gitu. Jadi tapi itu umum dalam transaksi perbankan, itu umum gitu. Dalam bisnis perbankan umum ada dispute seperti itu.
gitu kan. Jadi bukan hal yang mengagetkan gitulah, bukan yang sifatnya material kita lihat. Tapi ada juga dispute yang mungkin di luar BU gitu ya. Misalnya ternyata macam-macam, misalnya tadi contoh perbankan tadi ya ini apa aja, ini benar-benar bisa apa saja yang sifatnya tuh tidak bisa tidak bisa diprediksi gitu ya terkadang gitu ya. Misalnya dia ada perjanjian loan yang default tapi nilainya besar di mana banknya peminjamnya misalnya itu. Jadi ada atau perusahaan tiba-tiba dia digugat gitu kan berdasarkan apapun lah gitu ya yang nilainya besar dan tidak biasa gitu ya. Ini bisa apa aja gitu kan. Tapi tadi kita lihat ada perkara hukum yang biasa ya umum dihadapi. Jadi pada saat kita mengadvise klien jangan sampai mereka juga panik gitu loh. Kita bilang perusahaan ini ada puluhan perkara hukum, kaget lah, ya kan klien kita bisa kan wah banyak sekali gitu kan, tapi kita bisa jelaskan walaupun banyak, tapi kita lihat ini semuanya tuh perkara hukum yang memang biasa dihadapi oleh perusahaan di bisnis tersebut. Jadi kita lihat sih tidak terlalu material. Nah seperti itu kan tentu klien kita lebih tenang, ya kan. Jadi itulah penting kita memahami juga tadi nature bisnis daripada klien atau daripada target yang mau dibeli ya, dan disesuaikan analisa kita terhadap situasinya seperti apa gitu. Ini udah ya, berarti ini udah hampir sejam ya, masih ada setengah jam berarti ya Yuda ya. Masih Bang, masih setengah jam ya. Berarti kalau masih setengah jam ini mungkin saya lanjutkan. Tapi mungkin sebelum dilanjutkan, pertanyaan di belakang ya, sorry. Iya Bang. Nanti dikasih sesi tanya jawab sendiri Bang selama setengah jam. Setengah jam ya, oke. Nah, oke. Jadi tadi kita bicara due diligence, apa sih due diligence, sedikit background mengenai kayak apa sih dilaksanakannya gitu ya dalam praktik, dan tadi skopnya juga seperti apa yang secara garis besar gitu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah setelah due diligence dilakukan, ketahuan apa aja isu-isu yang yang ada gitu kan, yang kita temukan, isu-isu hukum, diapain gitu kan. Ya kita kasih tahu klien ya, lalu apa gitu kan. Nah, karena kalau tidak memahami ini, terkadang kita apalagi kalau baru-baru kerja ya, kalau kita nggak paham, akhirnya yang kita kerjakan tuh jadi apa sih gitu loh, ya kan? Ya karena yang kita kerjakan terkadang tuh memang membosankan tuh realitinya kalau baru-baru masuk kerja ya. Tapi dan kalau kita tidak memahami yang kita kerjakan ini akan seperti apa hasilnya atau akan seperti apa impact-nya terhadap transaksi, itu kita bisa gampang bosan. Saya termasuk yang begitu gitu loh. Jadi kita harus memahami keseluruhan. Ya, baru kita mungkin akan lebih termotivasi dan lebih menganggap serius pekerjaan yang kita lakukan gitu loh. Karena banyak orang tuh kalau due diligence tuh bosan lah gitu kan, gitu-gitu aja dan sebagainya. Nah, itulah itu kalau belum paham begitu memang gitu loh. Tapi kalau kita tahu dari due diligence ini apa resultnya, nah mungkin kita bisa lebih menarik gitu ya, bekerjanya bisa lebih menarik gitu. Nah, dalam konteks M&A gitu ya, mungkin ini singkat aja gitu loh. Dari konteks M&A, begitu kita dari due diligence, tentu kita akan intinya dari hasil due diligence itu kita akan membuat rekomendasi terkait dengan dokumentasi, dokumen-dokumen transaksi, ya kan, yang akan menjadi dasar atau yang akan kita negosiasikan antara klien kita, pembeli dengan penjual gitu ya. Nah, jadi isu-isu tadi kalau secara garis besar ya, ini kita bisa dibagi nanti menjadi 1, 2, 3, 4, ini bisa lebih dari ya. Mungkin for simplicity gitu ya. Ya 5 poin inilah. Gitu loh. Jadi isu-isunya yang kita temukan akan find its way into one of these aspect in the transaction documents. Itu harus dipahamin gitu ya. Mungkin kita bisa bahas satu-satu gitu. Pertama condition precedent itu kan. Apa sih condition precedent begitu ya? Mungkin
bahasa kalau kita lihat di undang-undang, mungkin bahasanya adalah perjanjian dengan syarat tangguh. Jadi kalau udah belajar KUH Perdata nih, perjanjian bersyarat lah gitu ya. Kalau persusnya itu perikatan khususnya itu apa sih namanya? Dia perikatan bersyarat. Nah, penting nih memahami istilah-istilah begini karena nanti pada saat masuk ke praktik banyaknya kan bahasa Inggris ya, makanya bahasa Inggris juga penting tuh. Jadi kalau tapi kalau anak sekarang sih saya yakin Inggrisnya jauh lebih bagus lah ya dibanding zaman saya dulu gitu mungkin ya. Tapi penting gitu. Dan nanti bahasa-bahasa yang digunakan banyak istilah-istilah Inggris, bahasa Inggris kan berarti kan banyak istilah-istilah common law gitu ya. Tapi kita jangan melupakan akarnya daripada hukum kita. Jadi misalnya orang ngomong condition precedent, apa sih maksudnya? Nah, kita harus tahu nih, kalau di hukum kita di KUH Perdata maksudnya ini gitu loh. Ya kan? Karena kalau kita nggak paham, kita pada saat drafting kontrak juga salah nanti. Ya kan gitu. Jadi ini adalah syarat-syarat dari perikatan. Jadi kalau dalam perikatan jual beli ya perjanjian jual beli bersyarat, ya inilah syarat-syaratnya. Ya kan syarat-syaratnya agar apa? Syarat-syarat agar jual belinya itu menjadi efektif perjanjiannya. Ya kan? Jadi kalau kalian ingat, apa sih jual beli itu? Jual beli itu adalah perjanjian. Perjanjian itu apa? Perjanjian jual beli itu adalah perjanjian jual beli itulah perjanjian yang memberikan kewajiban, hak dan kewajiban terhadap penjual dan pembeli gitu kan untuk melakukan transaksi, belum pengalihan. Gitu loh. Pengalihannya bukan itu, bukan pengalihan, baru timbulnya hak dan kewajiban. Jadi kalau tidak ada syarat, begitu kita tanda tangan perjanjian, muncul kewajiban untuk melakukan jual beli atau melakukan penyerahan, ya kan? Tetapi kalau ada syarat, perjanjian bersyarat, pada saat kita tanda tangan, kewajiban untuk melakukan jual beli itu atau kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban bagi pembeli untuk membayar belum muncul. Karena harus syaratnya dulu terpenuhi gitu. Simpelnya begitulah. Nah, kenapa kita masukkan syarat-syarat ini? Ya kan? Ya tadi, ternyata misalnya dalam due diligence, kita menemukan hal-hal yang serius. Bisa jadi deal breaker. Bisa jadi kalau nggak dipenuhi, kita nggak mau klien kita beli. Gitu loh. Jadi misalnya apa ya? Kayak macam-macam. Paling gampang apa? Paling mudah ya misalnya begini, jual beli saham misalnya di bank, perbankan. Untuk melakukan pengalihan saham di perbankan atau asuransi misalnya gitu ya, diperlukan persetujuan OJK. Misalnya begitu mudah lah. Ya kan? Jadi, pada saat kita bikin perjanjian jual belinya, kalau kita nggak masukin kondisi itu, pada saat kita tanda tangan langsung wajib kita bertransaksi. Sedangkan nggak boleh, karena harus ada persetujuan OJK dulu. Gitu kan? Lalu gimana gitu ya, betul, jadi kan syarat gitu loh. Jadi perjanjian jual beli kita tanda tangan, kita masukin condition precedent apa saja, misalnya satu approval from OJK gitu kan, simple gitulah. Itu yang regulatory, yang gampang. Lalu kalau dari segi due diligence, kita bisa menemukan isu-isu yang material, yang mau kita yang kita mau diselesaikan dulu, baru kita masuk gitu kan. Ya misalnya apalah, misalnya kita lihat, ternyata izin perusahaan ini udah mau expire nih, ya kan? Bulan depan, misalnya gitu kan? Bulan depan, bukan tahun depan, bulan depan udah mau expire izin utamanya dia. Nah gimana? Oke lah, kita mau diperpanjang dulu, gitu lah. Paling gampang gitu kan? Jadi pada saat tanda tangan akta jual beli, kita sepakatnya nih dalam 1 bulan, misalnya harus diperpanjang itu izin. Kalau enggak ya nggak jadi. Karena kita beli perusahaan ini, kita kan beli izinnya, ya kan? Kita beli perusahaan ini, kita beli izinnya. Kalau perusahaannya nggak boleh, izinnya mati gitu kan, ya buat apa gitu kan? Nah, jadi tadi kok ternyata dari hasil due diligence kita menemukan due diligence, ini perusahaan ini izinnya mau expire bulan depan, ya mungkin harus jadi condition precedent gitu ya. Contohnya gitulah. Jadi macam-macam contohnya, tapi ini poin-poin pertama. Jadi itu tadi. Jadi due diligence-nya itu kalau kita menemukan isu-isu penting kayak tadi, even kayak misalnya tadi kontraknya udah mau expire semua gitu, kita minta diperpanjang dulu gitu kan, misalnya kalau relevan. Jadi isu-isu yang sangat penting yang bisa jadi kalau tidak dibenerin itu kita tidak mau atau menjadi deal breaker, itu harus masuk dalam persyaratan, syarat-syarat tangguh, conditions precedent gitulah ya. Itu yang pertama.
Gitu. Mungkin konsep garis besarnya begitu. Ya ini contohnya aja lah gitu ya. Tadi saya bilang kan approval OJK gitu kan. Dan sifatnya begini. Dan nanti selain daripada condition precedent ini kita harus kasih jangka waktu gitu loh. Kita nggak bisa bilang, oh condition precedent-nya apa? Dapetin OJK approval atau dapetin izin atau tolong amend kontraknya yang material. Kalau kita cuma bilang begitu kan nggak jelas berapa lama gitu loh. Nanti 5 tahun lagi juga belum beres-beres gitu kan, nggak boleh, harus ada kepastian. Karena tujuan orang bikin kontrak, kenapa sih bikin kontrak? Mereka mau ada lebih kepastian hukum. Ya kan, kalau nggak ya nggak perlu bikin kontrak, ya kita salaman aja gitu kan. Gitu. Tapi kalau kita udah mau bikin kontrak, kita mau lebih ada kepastian hukum seperti apa deal ini akan dijalankan begitu. Nah, dalam konteks tersebut biasanya ada konsep long stop date. Jadi misalnya kita sepakat ya, kita coba setahun deh, misalnya gitu. Jadi sejak tanda tangan perjanjian, kita ada long stop date paling lama 1 tahun dari tanda tangan. Di mana dalam periode tersebut, condition yang kita sepakatin itu harus dipenuhi. Jadi misalnya ternyata setahun negosiasi, misalnya kita minta condition presidennya adalah dapetin izin OJK, atau misalnya mengamend kontrak-kontrak material tadi ya. Ternyata nggak bisa setahun, nggak selesai, ya kan? Apa yang terjadi? Ya udah Bu, jual belinya batal, gitu loh. Nah, tapi yang paling penting pada saat kita mendrafting condition precedent clause, biasanya tuh sifatnya kewajibannya itu untuk memenuhi itu best effort, bukan hard obligation. Kenapa? Karena ya tadi, kalau bedanya apa? Kalau dia hard obligation dalam arti, lu harus mengamend kontrak-kontrak dengan pihak ketiga tadi gitu misalnya itu ya. Kalau enggak ya nggak ada transaksi, oke. Tapi kalau ternyata dalam 1 tahun tidak berhasil, kan tadi kan perjanjiannya akan berakhir gitu kan. Tetapi kalau dia hard obligation, wajib gitu ya, wajib berubah, wajib dapat izin, wajib apa gitu ya. Kalau dia nggak dapat, sebagai seller dia akan melanggar kontrak karena itu kewajiban, ya kan, melanggar kontraknya. Jadi bisa jadi dia bisa digugat karena dia janjinya benar-benar janji gitu, kewajiban yang benar-benar kewajiban bahwa saya akan mendapatkan izinnya tadi gitu, ternyata nggak dapat, ya berarti kita bisa gugat dia gitu. Makanya draftingnya biasanya best effort gitu ya. Kalau untuk pemenuhan CP itu ya dia harus berusaha sebaik mungkin untuk dapetin, tapi nggak wajib. Tapi wajib berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi syarat-syarat tadi sebelum long stop date. Kalau long stop date yang nggak sampai long stop date tidak kejadian, ya batal perjanjian, ya udah no deal, nggak ada gugat menggugat gitu loh. Itu yang mau di achieve lah. Jadi mungkin sedikit practical tips aja ya, gimana cara mendraftingnya gitu pada saat kita masuk ke clause ini gitu. Nah, lalu ada tipe berikutnya lah dari atau fitur berikutnya dari perjanjian jual beli yang isinya tuh dari due diligence juga. Ya. Jadi completion deliverable. Apa sih intinya? Intinya tuh sebenarnya adalah hal-hal penting ya, tapi dia ini hanya bisa dipenuhi, titiknya itu adalah pada saat penyerahan daripada objek, gitu loh. Nggak bisa sebelumnya, itu menarik ya gitu loh. Jadi harus dilakukan pada saat penyelesaian, gitu loh, atau penyerahan daripada objek. Contoh apalah? Contoh yang paling mudah ya share certificate ini gampang lah. Ini contoh paling gampang. Sebenarnya bukan isu ini, tapi ya share certificate untuk pembeli yang baru tentu kan hanya bisa dikeluarkan kalau dia udah jadi pemilik, gitu loh. Jadi baru setelah tanda tangan akte jual beli misalnya begitu, baru bisa dikeluarkan, baru contoh gampang. Atau contoh lainnya, ternyata begini, tadi contoh kita mau beli perusahaan properti, ternyata perusahaan properti tersebut memiliki utang dari bank, yang mana jaminannya adalah saham-saham yang kita beli. Nah, contoh begitu kan. Jadi objek yang mau kita beli, sahamnya itu ternyata dijaminkan
ya, ke bank, digadaikan ke bank. Nah, bagaimana? Apakah bisa ditransfer? Nah, tentunya harus dirilis dulu, harus dilepas dulu gadainya kan, baru ditransfer. Nah, kapan gadai ini dilepas? Nah, bank mana mau kan? Bank nggak akan mau lepas, karena bisa gini. Biasanya kan uang yang kita beli itu pada saat kita bayar ke pembeli, ya, ke penjual, penjual ini bisa pakai uangnya buat lunasin bank, ya kan? Bank kalau udah lunas baru mau rilis, gitulah gampangnya. Jadi proses rilis dan jual beli ini biasanya akan terjadi di waktu yang sama atau di hari yang sama pada saat closing, pada saat penyelesaian. Itu contoh. Nggak bisa kita bilang, oh sebelumnya tolong dibuka dulu itu gadai. Nah, nggak mau pasti banknya kan. Sedangkan dari penjual pun nggak mau, bayar dulu dong, nanti uangnya baru saya pakai buat bayar bank, gitu kan. Tapi kita nggak mau bayar, orang kita belum dapat saham, kita nggak mau bayar gitu. Nah, untuk menjembatani perbedaan-perbedaan itu, nah makanya kita jadikan ini completion deliverable. Jadi terjadi di hari yang sama pada saat closing. Jadi pada hari itu misalnya misalnya kita mulai dari pagi ya, jadi jam 9 gitu ya. Pertama gimana? Ya kita bayar dulu saham, uangnya ke penjual. Ya kan, penjual langsung transfer ke bank. Banknya lunas, langsung ngeluarin release letter. Begitu release letter keluar, langsung tanda tangan AJB pengalihan saham. Misalnya begitu. Terjadi di hari yang sama. Kayak begitu. Nah, itulah completion deliverable, contohnya begitulah. Jadi hal-hal yang terjadi atau kita deliver pada saat penyelesaian. Penting juga di due diligence, karena pada saat kita di due diligence kita bisa menemukan, oh ternyata kita tahu dari mana ada bank financing, due diligence. Kita tahu dari mana sahamnya digadai, terutama tahu dari due diligence juga, gitu kan. Jadi penting sekali. Ini contoh, jadi penting ya, due diligence ini balik lagi penting karena begitu. Kita bisa tahu hal-hal itu dari due diligence yang proper, yang benar gitu. Ya, tadi kita udah bicara sedikit ya, contoh-contoh seperti apa tadi kalau completion deliverable. Jadi ya kuncinya ini, kalau drafting nanti pada saat kita menulis perjanjiannya, ini yang paling penting ini. Pada saat kita, kewajiban yang kita berikan kepada masing-masing pihak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diwajibkan pada saat completion itu harus simultaneous. Walaupun pada praktiknya nggak mungkin bareng-bareng banget, tapi nature kewajibannya pada saat kita drafting itu harus bersamaan. Kalau nggak gitu nanti yang satu lakukan, satu enggak gitu kan, kabur gitu. Tapi itu nanti itu detail lah. Contohnya kayak begini, tadi kita bicarakan ada apa ya tadi ya, charge certificate gitu kan. Itu udah bahas lah ya contohnya. Dan pembayaran lah, udah pasti lah pembayaran. Ini post completion. Oke, post completion ini adalah mungkin ini isu-isu, tapi itu gila. Post completion obligation ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan setelah completion. Jadi mungkin sifatnya lebih minor gitu loh. Jadi misalnya ada izin-izin kecil-kecil gitu kan, atau misalnya ada apa ya, laporan-laporan gitu ya ke pemerintah gitu ya sudah lakukan terkait transaksi yang mungkin nggak penting-penting amat lah gitu kan. Tapi tetap kita due diligence menemukan ya. Jadi kan isu tadi kita di due diligence ada isu yang material dari due diligence, ada isu yang biasa aja lah, nggak material amat lah. Lalu kita apain, mas? Tidak kita biarkan aja, tidak, tetap kita address. Tapi tadi tekniknya berbeda. Bisa jadi tekniknya adalah post completion obligation, gitu kan. Jadi setelah penyelesaian terjadi, ya yang kecil kita beresin lah sama-sama gitu ya. Tadi apa laporan-laporan yang kurang atau apa gitu. Jadi tetap. Nah, ya kan misalnya ya inilah laporan ke menteri, kalau itu kan itu regulatory proses ya. Tapi tadi ya yang di issues gitu ya. Kita bisa sama-sama betulin. Karena ya isunya ada, tapi ya tidak segitu materialnya untuk menjadi deal breaker. Jadi bukan condition precedent harusnya gitu kan. Lalu apa kita biarkan saja? Tidak. Tentu kita tetap address dalam dokumentasi gitu. Jadi tadi walaupun isu yang ditemukan minor gitu ya, ini gini doang, ya tetap bukan berarti nggak penting gitu loh. Tetap kita masuk dalam dokumen gitu.
Nah, ini yang paling penting nih sebenarnya dalam perjanjian jual beli, yang tentu data-datanya dari judul ini representation and warranties, dan nanti habis lainnya ada indemnity sedikit. Ya, jadi gini, apa itu representation and warranties dan apa sih tujuannya, gitu kan sebenarnya. Jadi begini, jadi dasarnya beginilah, sebagus-bagusnya due diligence, sebagus-bagusnya legal audit, atau sedetail mau sekeras apa yang kita bekerja gitulah terkait due diligence, nggak mungkin kita bisa mengcover semua isu, nggak mungkin gitu kan, apalagi timeline-nya mepet gitu dan sebagainya. Jadi tidak mungkin lah kita tuh due diligence itu tuh bisa mengcover atau semua isu. Ya tentu ya material harus lah ya, tapi apakah kita yakin semuanya? Karena tergantung juga dokumen-dokumen yang diberikan oleh penjual atau dari target. Kalau dia nggak disclose gimana, gitu kan? Ya kita kan cuma bisa sebatas dokumen yang kita terima. Belum tentu dia kasih lengkap kadang-kadang, gitu kan? Nah, inilah gunanya representation and warranties untuk mengcover hal-hal yang kita nggak tahu, yang unknown, yang undisclosed during due diligence, ya kan? Jadi contohnya macam-macam lah. Jadi misalnya apa namanya? Contohnya apa ya? Paling mudah dan yang paling material ya, inilah. Kita mau beli saham. Kita minta jaminan bahwa saham yang dijual itu tidak dijaminkan, satu. Atau kita tambahkan, saham yang dijual itu tidak dijaminkan dan dimiliki secara sah dari penjual. Ya, itu udah paling basic lah. Kita mau jual beli saham, ya pasti dia harus kasih warranty tentang sahamnya dong. Gimana kalau dia mau jual, kalau dia nggak bisa kasih warranty, dia yang punya. Gitu kan. Tapi kenapa kita minta begini? Kan udah due diligence, gitu kan pasti seller bilangnya kan. Ya belum tentu Pak, karena pada saat kita bisa aja pada saat kita due diligence dokumennya nggak lengkap, ya kan? Dan dokumennya nggak lengkap, bahkan mungkin nggak dikasih sama sekali gitu ya. Padahal ini poin yang sangat penting gitu. Jadi contohnya begitu. Atau mungkin contoh lain ya warranty misalnya mengenai izin-izin, ya kan? Izin kan banyak sekali. Tadi misalnya izin ketenagakerjaan. Nah, apakah kita nge-review semua? Belum tentu kan. Atau laporan-laporan ke pemerintah lah, gitu kan, yang sifatnya tiap bulan dia harus lapor. Nggak mungkin kita cek kan. Kita cek sekarang pun besok udah ada yang baru, ya kan. Lalu bagaimana kalau ternyata proteksinya apa? Ya minta warranty tadi. Jadi pada saat warranty kita bilang. Jadi warranty itu adalah pernyataan dari penjual, biasanya dari penjual ya, terkait suatu keadaan dari perusahaan pada tanggal tertentu. Jadi dia snapshot. Jadi bukan kayak film jalan terus, snapshot ya. Per tanggal sekian saya bilang saya sudah mensubmit semua laporan ke government, misalnya begitu. Jadi kita dapat tuh pernyataan-pernyataan. Kalau ternyata ada yang kurang, ya kita bisa gunakan warranty tersebut untuk gugat. Ya kan, kalau ternyata ada laporan yang kurang dan ternyata laporan tersebut mengakibatkan perusahaan ada kerugian karena misalnya didenda gitu ya, karena dia nggak lapor sesuatu walaupun administratif kena denda dari government sehingga perusahaan ada kerugian. Kalau perusahaan ada kerugian artinya kita sebagai pembeli pun rugi karena tadinya kita beli saham harga 100, ternyata ada perusahaannya didenda 10, berkurang kan value-nya, tadinya 100 harus 90. Nah 10-nya tadi kita bisa gugat atau minta ganti rugi lah dari pelanggaran warranty ini gitu loh. Jadi itulah warranty itu seperti itu untuk mengcover hal-hal yang kita tuh belum tahu lah, compliance ke law, compliance ke anti corruption gitu kan, mana mungkin kita tanya gitu, Bapak pernah korupsi nggak gitu kan, ya pasti jawabannya tidak lah gitu kan. Lalu kita percaya aja yang belum tentu ya kan, tentu makanya kita minta warranty gitu kan. Jadi macam-macam. Dari segi pembeli makin luas, makin besar warranty-nya, makin umum, makin banyak, makin baik. Dan kita nggak mau ada limitation. Tapi kalau kita acting for the seller, kita harus semakin dia sedikit, semakin limited, semakin spesifik warranty ini semakin baik. Dan kita harus comfortable. Waktu dia kasih itu harus kita advice klien kita kalau acting sebagai penjual, dia bahwa dia yakin nih. Misalnya, oke, saya kasih warranty, saya tidak pernah ada bribery gitu ya. Harus yakin gitu kan. Gitu loh. Benar nggak gitu kan, atau misalnya tidak pernah melanggar hukum yang material, atau saya memiliki semua izin-izin di bidang ketenagakerjaan gitu.
Jadi tergantung, nanti kata-katanya itu bisa bermain di kata-kata lah. Misalnya saya sudah mempunyai izin yang sifatnya material gitu loh. Jadi nggak semua gitu kan, ada yang sifatnya material. Gitu. Jadi tergantung. Nah, mungkin ini poin terakhir ya, terkait indemnities, ya kan? Ganti rugi lah, pasal namanya ganti rugi. No. Apa bedanya sama rep and warranties, ya kan? Apa bedanya? Jadi terutama indemnity ini kita akan minta untuk hal-hal yang udah ketahuan, udah tahu. Jadi bukan unknown lagi. Jadi misalnya apalah due diligence, misalnya kita menemukan ada pelanggaran, oh dia ini atau misalnya ada gugatan besar gitu ya, gugatan besar dari customer, atau dia ada pelanggaran izin gitu, atau dia buang limbah gitu ya, perusahaan manufacturing dia buang limbah di tidak sesuai dengan izin gitu ya. Dan pada saat due diligence kita mengetahui, ya kan, kita udah tahu nih, bisa nggak itu di cover di warranty, ya kan? Nggak bisa. Orang warrantinya misalnya bilang saya tidak pernah, atau saya warrantinya misalnya bilang saya telah comply dengan seluruh peraturan mengenai lingkungan hidup diberikan oleh penjual ke pembeli. Sedangkan pembeli tahu bahwa oh saya tahu kamu kemarin buang limbah di sana. Jadi kita sudah tahu dia melanggar. Ya kan? Kalau kita udah tahu dia melanggar, kita tetap tanda tangan, kita nggak bisa sue dia. Karena itu bukan lagi cacat tersembunyi, udah cacat yang terang benderang gitu loh. Ya kan? Lalu bagaimana kalau kayak gitu ya? Kalau untuk hal-hal seperti itu, makanya harus masuk kita minta specific indemnity. Jadi untuk hal-hal sifatnya itu terutama udah kita ketahui gitu loh, bahwa hal-halnya penting dan bisa jadi ke depannya ini bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan kita mau mengcover itu. Nah, itulah kita masukkan dalam klausul indemnity. Tadi tergantung due diligence kita menemukan apa, gitu kan. Kalau tadi misalnya contoh kita temukan ternyata dia membuang limbah pada tahun lalu gitu ya. Nah, kita apain? Kita masukin indemnity gitu loh. Kita akan bilang bahwa dia harus ganti rugi gitu kan, untuk segala kerugian yang ini oleh perusahaan dari tindakan tersebut, buang limbah tersebut. Jadi kalau misalnya ke depannya setelah itu ada masyarakat sekitar menggugat, ya kan, wah ini buang limbah nih, masyarakatnya akhirnya menggugat gitu kan, atau dari Kemen LH gitu, dan company-nya kalah. Berarti ada kerugian ya, dia harus ganti rugi terhadap kita. Itulah gunanya clause tadi untuk hal-hal yang udah tahu gitu loh. Jadi dan dari segi drafting dan dari segi teknisnya pun walaupun di hukum Indonesia nggak terlalu ini ya, tapi harusnya lebih mudah membuktikannya kalau dia indemnity. Kenapa? Karena begini. Karena kalau dia warranty, let's say kita punya warranty tadi, saya sudah comply terhadap seluruh peraturan lingkungan hidup. Itu satu. Dibandingkan kita punya punya indemnity yang menyatakan bahwa saya akan mengganti rugi kamu atas segala kerugian yang kamu alami terkait dengan pembuangan limbah tersebut. Ada dua itu kan. Kalau ternyata kejadian, mana yang gampang gugatnya? Ya kan? Kalau yang pertama, warranty. Pertama kita harus buktikan dulu, benar nggak pembuangan limbah itu melanggar undang-undang lingkungan hidup. Karena kan warrantinya bilang saya telah comply, ya kan? Berarti kita buktikan dulu, nggak mudah. Bisa. Ternyata bisa aja dia comply, tapi salahnya di tempat lain gitu loh. Jadi kita harus buktikan dulu. Setelah kita buktikan ada pelanggaran warranty tersebut, kita harus buktikan pelanggaran itu membuat kita rugi, ya kan? Baru setelah kita bisa men-establish itu, baru kita bisa argumen itu jadi kuat. Kalau ditolak sama hakim kan. Nah, kalau warranty, kalau indemnity berbeda. Kata-katanya jadi kita tidak perlu membuktikan ada breach perjanjian, ya kan? Kenapa? Karena itu sifatnya janji. Jadi beda ya. Tadi kan jaminan atau pernyataan. Yang satu kan janji. Janjinya apa? Saya akan bayar kamu kalau kejadian hal A, kalau kejadian tadi ada gugatan dari limbah tadi. Jadi kalau misalnya ada yang kayak begitu langsung sesuai.
lebih gampang, nggak perlu ada pembuktian ada breach of contract karena itu merupakan undertaking. Jadi sebenarnya itu lebih ke contract enforcement daripada breach of contract claim. Beda kan? Yang satu breach of contract claim, yang satu gugatan untuk pelaksanaan kontrak karena kita menagih janji dia adalah dia akan ganti rugi kita kalau sesuatu hal terjadi gitu loh. Jadi itu dua secara teknis itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi drafting ini penting gitu loh. Jadi kontrak yang kita tulis itu impact-nya bisa beda kalau dalam enforcement nanti gitu. Jadi indemnity itu selalu lebih baik. Tapi tadi karena sifatnya seperti itu tentu dari penjual nggak mau dia semua yang dikasih indemnity. Biasanya dia hanya mau yang spesifik aja. Jadi kalau dari due diligence kita menemukan hal-hal yang material yang harus diadres gitu ya, masuk indemnity biasanya begitu. Tapi bukan deal breaker gitu ya. Tapi kalau deal breaker tadi CP kan. Deal breaker itu kalau nggak diberesin kita nggak mau. Kalau yang ini ya tadi, misalnya tadi buang limbah, ya bisa jadi ada gugatan, bisa jadi enggak gitu kan, nggak tahu orang gitu kan. Bisa jadi orang baik-baik aja gitu, orang buang limbah di mana-mana gitu kan. Gitu loh. Jadi ya tergantung. Kalau kita sifatnya begitu, jadi kayaknya sih manageable lah. Tapi kalau misalnya bisa kita settle pakai uang, gampang gitu lah. Indemnity itu bisa disettle pakai uang lah. Jadi pada akhirnya kalau dia jual ada gugatan 10 miliar, lu bayar gua 10 miliar lah gitu kan. Selesai. Ya kalau nggak ada jalan ya baik-baik aja gitu kan. Jadi kalau yang hal seperti itu bisa kita masukkan sebagai pasal-pasal ganti rugi gitu ya. Tadi udah ya. Contohnya kayak begini tadi. Udah sih sebenarnya mungkin dari saya itu ya penyampaiannya, mungkin bisa mulai tanya jawab kali ya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan gitu. Oke, siap Bang. Oke, terima kasih Bang Teguh atas pemaparan materinya. Saya akan buka sesi tanya jawab. Untuk para peserta yang ingin bertanya, tolong aktifkan fitur raise hand-nya terlebih dahulu dan baru saya tunjuk. Dipersilakan untuk para peserta yang ingin bertanya. Oke, untuk Mbak Teti Diansari, tolong di unmute dan dipersilakan. Selamat pagi, Bang Teguh. Terima kasih atas pemaparan materi yang tadi telah disampaikan. Pertanyaan saya ada 3. Yang pertama, apakah kita perlu memberikan disclaimer dalam LDD kita? Misalnya kan kayak tadi kemungkinan kan ada hal-hal material yang kita mungkin miss atau bagaimana. Apakah kita perlu membuat disclaimer gitu? Maksudnya bahwa ini kita lakukan dengan best effort atau seperti apa. Itu pada umumnya kalau LDD gimana Bang? Mohon di infonya. Yang kedua, tadi kan Abang sempat mencontohkan beberapa condition preseden yang sifatnya mudah. Seperti misalnya kalau di dalam kontrak pembiayaan ada klausul harus ada persetujuan kreditor. Jadi kita harus ada persetujuan kreditor dulu dalam CP-nya misalnya. Nah, ini kan itu yang gampang Bang. Emang kalau yang ribet gimana gitu? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bisa nggak kita di dalam klausul ini mungkin lebih ke arah ini ya, lebih ke arah kontrak daripada akuisisi itu sendiri. Jadi ketika di masalah representatif itu kita bikin klausul yang sifatnya benar-benar umum. Jadi apapun itu kesalahan yang ternyata kita temukan di kemudian hari yang merupakan cacat tersembunyi dan atau kesalahan daripada penjual, kita bisa menuntut ganti rugi. Itu Bang, mungkin mohon info Bang mengenai hal-hal tersebut. Terima kasih. Sorry, yang ketiga tadi apa tadi? Kurang nangkep dikit. Ya, jadi yang ketiga, misalnya bisa atau tidak, kita bikin klausul yang sifatnya general banget gitu. Jadi nggak terbatas pada izin lingkungan. Kita kan banyak nih izin misalnya seperti itu. Oke. Maaf Bang, sebelumnya untuk para peserta yang ingin bertanya, tolong videonya dinyalakan terlebih dahulu. Dinyalakan juga. Terima kasih. Ya. Begitu. Diulang dong. Tadi diulang dong. Enggak Bang. Langsung aja Bang.
Langsung aja ya. Langsung saya respon apa gimana? Langsung aja Bang, untuk ini baru satu Oke. pertanyaan, baru satu orang Mungkin doang Bang Bang. lagi di dapur, saya kayaknya nggak bisa start video ini, mohon maaf sebelumnya. Oke, oke, terima Nggak kasih. apa-apa, ini new normal lagi tidak. Jadi gini, disclaimer tentu ya. Jadi nanti kalau tergantung, pasti semua lokom di reportnya ada asumsi kualifikasi dan ada juga disclaimer tentu. Jadi nanti dan itu wajar lah ya, karena balik lagi kita kan manusia gitu ya, dan kita hanya bisa bekerja itu sesuai dengan scope yang kita janjikan dan tentu dengan asumsi-asumsi tertentu. Misalnya contoh lah paling gampang, asumsi pertama, dokumen yang diberikan oleh penjual itu benar, tidak misleading, ya. Atau kalau misalnya diberikan kopi, kan jarang kita terima asli ya. Yang kita terima itu misalnya kopi dari dokumen, isinya sesuai dengan aslinya. Contoh begitu ya. Atau misalnya kalau dokumen yang diterima itu adalah translation dari dokumen asli, translationnya akurat dengan dokumen aslinya, gitu kan. Atau misalnya kalau kita lihat lagi macam-macam lah. Jadi kalau ditanya apakah perlu disclaimer, sangat perlu. Dan kita punya disclaimer itu ya bisa kayak 3-4 halaman sendiri lah dalam report kita gitu ya, asumsi-asumsinya. Jadi jawabannya iya, perlu disclaimer, perlu. Kalau nggak ada, jangan pernah kasih sesuatu tanpa disclaimer. Apalagi kita orang hukum ya, kita harus tahu cara protect diri kita dulu, baru kita bisa protect klien. Kalau kita nggak protect diri aja, kita nggak bisa gitu, klien juga nggak akan percaya sama kita, percayalah, ya kan? Maksudnya lo dokumen lo aja lo nggak bisa ini gitu loh, gitu kan? Gitu. Jadi dokumen kita harus proper. Proper itu ya tentu termasuk menurut saya dalamnya harus ada kualifikasi dan asumsi yang benar. Karena memang begitu caranya, nggak mungkin ternyata ada kesalahan gitu ya, ada suatu isu yang miss lalu semua ditimpakan kembali ke profesi hukum. Ya, tentu kok nggak ada yang menjadi lawyer kalau begitu kan. Jadi kalau jadi ada, jawabannya ada. Lalu tadi untuk yang condition precedent, tadi saya bilang yang gampang itu sebenarnya contoh gampang yang mungkin contoh gampang yang kalau saya sebutkan tuh orang cepat mengerti. Itu sebenarnya contoh gampang. Jadi kalau misalnya contoh CP yang ribet lagi, banyak sekali kalau CP bukan CP ribet ya. Maksudnya dalam perkembangan dalam praktiknya. Itu kan contoh-contoh yang standar, yang rata-rata pasti ada. Tapi kalau kita bicara yang non standar, macam-macam ya, misalnya apa ya? Misalnya sebagai CP, misalnya tadi kita bicara mengenai ada misalnya dalam suatu transaksi itu target perusahaan yang mau kita beli itu ternyata punya anak perusahaan atau banyak sekali minority shareholder, ya kan, di dalamnya, ya kan, yang tadinya misalnya kita mau belinya tuh misalnya 100% gitu ya dari pembeli A gitu ya, ternyata pembeli A ini cuma punya misalnya 60%, sisanya tuh partnernya, jadi dia harus make sure atau ensure atau procure para minority shareholders ini untuk pertama dia beli dulu, misalnya gitu ya. Baru kita beli dari dia. Nah, itu contoh kan. Itu contoh condition precedent, syaratnya. Di syarat kita beli dari dia adalah gue mau beli 100%. Satu. Sedangkan dia baru punya 50%. Berarti dia harus beli dulu dari yang lain, gitu loh. Sampai dia punya sekitar 100%, baru kita beli dari dia. Itu contoh CP lain yang mungkin lebih kompleks pelaksanaannya gitu ya, atau CP lain misalnya kontrak apa, jadi banyak sekali lah. Jadi kalau bicara contohnya seperti apa ya tadi contoh satu kayak gitu ya, yang mungkin tidak non standar lah. Kalau tadi kan bank consent, third party consent itu cukup standar, benar, rata-rata pasti ada gitu. Tapi kalau yang tadi restructuring sebelum kita beli ya belum tentu, tergantung transaksinya gitu. Lalu untuk kontrak tadi, apakah bisa dalam wrap and warranties dibuat seluas mungkin? Jawabannya bisa. Tentu kita sebagai pembeli maunya seluas mungkin. Dan memang pasti kita bikin seluas mungkin. Karena apa? Kita mau mengcover hal-hal yang kita tidak tahu tadi gitu loh. Jadi bisa jadi kita bikin statement bahwa pembeli memberikan statement atau warranty bahwa saya telah comply atau target company has complied with all applicable law and regulation. Umum sekali kan gitu loh.
Bisa nggak? Bisa. Tetapi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kalau dia general, kalau ternyata ada breach, kita pembuktiannya lebih susah. Itu doang sebenarnya sih. Tapi bisa. Tapi akan lebih gampang membuktikan kalau kata-katanya bilang pelanggaran segala terkait dengan hukum ketenagakerjaan, terutama misalnya peraturan apa? Peraturan X itulah ya. Ternyata benar pelanggarannya peraturan X, lebih gampang kita buktiinnya kan. Dibanding kita bilangnya umum gitu loh. Tapi dua-duanya bisa, dan sebagai purchaser, sebagai pembeli kita akan minta yang tadi yang umum. Sepanjang kita nggak tahu, kita bisa minta warranty. Tapi kalau kita udah tahu isunya, itu lebih susah gitu. Jadi jawabannya bisa nggak bisa gitu loh. Dan itu poin negosiasi lah pada saat nanti transaksi. Dari kita maunya umum, dari penjual maunya spesifik. Ya, nanti biasanya ketemu di tengah gitu. Oke, siap Bang. Terima kasih penjelasannya, Bang. Yuk. Oke, terima kasih Mbak Teti atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi, Bang, dari Ahmad Sidi. Ya. Bentar, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Kedengeran. Assalamualaikum Bang. Saya sebetulnya Mas. Gambarnya mana? Gambarnya katanya pakai video. Ini videonya ada kok. Saya udah hidupin. Nyala kok Bang dia Bang. Oh ada ya, benar-benar ada nih kelihatan. Gini Bang, saya mungkin pertanyaannya agak nggak terlalu signifikan. Habis saya juga masih belajar soal bikin kontrak drafting sama gitu-gitu. Tapi ada satu hal yang pengen saya tanya sih Bang. Buat LDD misalnya skenario-nya kayak gini Bang. Misalnya ada firma broker yang dia baru mau dia masih firma broker kecil nih Bang. Tapi klien-kliennya udah nambah-nambah terus tuh firma broker nih dia mau ngurus perusahaan yang bakal IPO. Tapi tahu-taunya di perusahaan yang bakal IPO-nya nih dia sebetulnya perusahaan yang IPO-nya perusahaannya IPO-nya ini minta nggak tahu mungkin kayak semacam kontrak gitu. Dan udah dilihat-lihat dari perkara-perkara hukum dari yang firma brokernya yang bakal ngurus perusahaan yang bakal IPO ini, tahu-taunya firma brokernya ini pernah kena perkara hukum kayak fraud atau bukan fraud ya, fraud, penggelapan dan penipuan gitu Bang di penjualan aset-aset dan securities-nya tuh. Nah, saya mau nanya nih Bang, kalau buat di kontraknya tuh nanti kalau misalnya, kan tadi kata Abang tuh kalau nggak salah, cacat yang udah ketahuan tuh, di mana si perusahaan yang bakal IPO-nya ini udah tahu, firma broker yang bakal nge-manage perusahaan dia buat IPO tuh, udah ngakuin penipuan. Nah, itu nanti masuk di indemnities atau gimana Bang? Atau bakal nolak? Jadi langkah hukum yang baik buat perusahaan yang bakal IPO nih, daripada dia minta diurus manajemen sahamnya sama broker yang udah kena perkara hukum kayak gitu, atau dia lakuin tapi dimasukin di indemnities itu gimana Bang? Ya. Jadi dalam kasus seperti itu ya tentu kan tergantung nature daripada pelanggarannya. Tapi kalau misalnya pelanggaran yang udah ketahuan dan memang misalnya udah terbukti atau nggak tahu, tergantung kan baru dugaan ya kan, atau kan isu-isu lah di Indonesia kan banyak isu-isu gitu ya, sebenarnya belum tentu benar. Nah, tergantung levelnya. Jadi kalau misalnya cuma ada isu-isu dikit gitu ya, atau misalnya bukan isu lah, atau ternyata bukan isu lagi, udah masuk perkara polisi gitu kan kalau fraud kan, atau misalnya OJK sudah melakukan investigasi gitu ya, dan udah ada berita acara, udah dipanggil, udah apa gitu. Udah tinggal keputusan misalnya gitu kan, atau bahkan udah diputus beneran dia fraud, terus kalau udah kayak gitu biasanya dia suruh stop operasi. Jadi tergantung daripada situasi ininya, detailnya ya. Tapi kalau kita lihat seperti itu, kalau saya jadi perusahaannya sih, kalau udah terbukti melakukan fraud ya ganti aja lah kayak nggak ada yang lain gitu kan, kalau misalnya kayak gitu. Tapi kalau ternyata baru isu-isu awal gitu kan, ya siapa sih sekarang perusahaan yang nggak kena isu-isu negatif kan? Kalau kayak gitu kan,
ya mungkin berbeda. Ya, mungkin kita bisa minta tadi warranty bisa, indemnity pun bisa, dua-duanya bisa gitu loh. Tapi ya tapi kalau misalnya udah masuk OJK udah investigasi, bahkan udah diputus, sudah kayak gitu, ya mending kalau saya bilang sih ya mungkin lihat yang lain dulu kali ya, gitu ya. Kalau sifatnya, karena kan apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang fraud, yang mungkin dia underwriter gitu kan, kalau dia mau underwrite IPO gitu kan. Jadi ya tentu kepercayaan penting ya. Dan kalau ternyata dia udah terlibat kayak gituan sih, biasanya sih sama OJK bisa disuspend. Jadi memang better cari yang lain gitu ya. Nanti ntar udah jalan, bener kena suspend OJK, ya lu nggak harus ganti tengah-tengah, kan ribet gitu ya. Mungkin praktikalnya begitulah ya. Tapi kalau dari segi kontrak bisa aja masukin warranty indemnity bisa, ya kan. Tapi kalau udah ketahuan banget, udah tahu nih karena pelanggarannya kan serius ini, gitu kan. Bisa gini loh. Masukin indemnity sama warranty itu kalau misalnya Anda yakin bisa disettle pakai uang. Ya kan? Kalau kayak gitu kan nggak bisa dibayar, tiba-tiba fraud, izinnya berhenti, mau bayar berapa? Bukan itu kan, bukan itu tujuannya gitu loh. Beda tadi misalnya beli saham, ada misalnya ternyata asetnya yang hilang lah. Misalnya kita beli tadi lah perusahaan properti, ternyata ada tanah yang ternyata bukan milik dia, ternyata milik orang lain, dia kalah gugatan, sehingga tadi valuasi perusahaan 100, karena sebagian asetnya hilang, tanahnya kalah gugatan ya, berkurang jadi 50. Kan kayak itu bisa dibayar pakai uang kan. Tadi saya bayar 100, ya dia kembalikan bayar 50. Jadi ya saya terima 50, saya bayar 50 juga. Kalau kayak gitu kan bisa di settle komersial. Tapi kalau isu-isunya udah fraud, kriminal, korupsi, itu nggak bisa, mau bayar nggak bisa kan. Kamu mau bayar berapa gitu buat ini. Jadi ya kalau yang kayak gitu ya lebih baik mungkin nggak usah, gitulah. Saya nggak tahu lah, tergantung. Mungkin begitu ya ininya. Ya, makasih Bang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bang Syidi. Ini ada pertanyaan lagi Bang dari Bang Jafarudin Abdul Rahim. Oke, saya persilakan untuk Bang Jafarudin Abdul Rahim. Ya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bang, saya baru dalam masalah due diligence, legal due diligence atau legal audit ini. Jadi saya sederhana saja mau tanya, apakah ini legal audit atau legal due diligence ini sama dengan legal opinion atau berbeda? Kalaupun ini, atau mungkin ada punya keterkaitan antara legal due diligence dengan legal opinion. Itu saja mungkin Bang ya, saya bisain. Baik. Ya, terima kasih. Oke, ya, jadi apakah sama? Jawabannya tidak. Jawabannya itu dua produk hukum yang berbeda. Tetapi dalam transaksi-transaksi tertentu sangat berkaitan. Contohnya apa? Contohnya transaksi penawaran umum saham, IPO. Di mana diperlukan adanya legal opinion dari konsultan hukum pasar modal tentang status atau aspek-aspek hukum perusahaan. Jadi legal opinion harus bilang bahwa perusahaan-perusahaan ini, jadi kalau opini itu ini pendapat. Ya, pendapat kita lah. Jadi kita melihat sesuatu, lalu kita kasih pendapat. Pendapat kita apa? Pendapat kita, perusahaan ini secara material sudah comply dengan aspek-aspek hukum, atau dia sudah memiliki izin-izin yang tepat untuk beroperasi di bidangnya. Itu hasilnya, ujungnya, opini di terakhir. Tapi untuk membuat opini tersebut, kita perlu ngecek dulu kan, review dulu. Nah, itu legal due diligence.
gitu loh. Jadi due diligence dulu, kita cek itu prosesnya tuh, namanya legal due diligence, legal audit, pemeriksaan dari segi hukum, laporan uji tuntas, apapun lah namanya macam-macam. Tapi kita cek dulu di situ. Lalu kesimpulannya kita bikin opini gitu loh. Jadi beda dia. Jadi legal due diligence dulu baru keluarin opini. Opini kita dikeluarkan berdasarkan legal due diligence. Simpelnya begitulah. Jadi tapi dua produk yang beda. Jadi ada laporannya, legal due diligence reportnya ada. Lalu ada juga opininya. Nah, berbeda itu. Jadi kalau legal due diligence itu isinya tuh kita nanti bilang, oh ada isu ABCD, nah, kita kasih rekomendasi, tolong direktifikasi seperti ini gitu loh, laporan, jadi gitu loh. Tapi bukan kesimpulannya nanti, jadi tergantung transaksinya. Kalau di transaksi pasar modal begitu. Tapi kalau misalnya di transaksi merger akuisisi, kita nggak pakai legal opinion, laporannya aja. Laporannya itu isu-isunya itu yang nanti akan kita masukkan dalam perjanjian gitu loh. Tapi ada transaksi lain tadi saya bilang di mana legal audit dan legal opinion ini diperlukan dua-duanya dalam suatu rangkaian. Di mana sebenarnya end product-nya adalah legal opinion, contohnya tadi dalam transaksi pasar modal tadi. Karena diperlukan legal opinion dari konsultan hukum yang terdaftar mengenai status perusahaan. Dan untuk memberikan opini tersebut tentunya kita akan melakukan pemeriksaan dulu legal due diligence gitu. Mungkin begitu ya. Cukup jelas, Bang Jafarudin. Oh iya, sudah cukup. Saya sudah cukup. Cuman bisa lagi saya bertanya. Boleh. Dipersilakan karena belum ada yang ingin bertanya lagi. Iya, ini kan kalau untuk legal opinion kan setahu saya kalau dalam advice atau pendapatnya itu terjadi kesalahan itu kan bisa ada risiko hukum untuk untuk legal itu. Tetapi kalau untuk bisa semacam ada tanggung ini kan bisa digugat itu pemberi pendapat legal opinion itu. Apakah kalau dalam legal due diligence itu juga memiliki risiko yang sama juga kayak begitu? Misalnya kalau semua dokumen itu misalnya tidak lengkap lalu kemudian memberikan report yang misalnya terjadi kesalahan gitu. Itu mungkin yang bisa. Jawabannya mungkin. Jadi sebenarnya semua produk yang dikeluarkan oleh kita advokat gitu ya, atau konsultan hukum atau apa, semua produk yang kita keluarkan secara formal kepada klien itu atau segala advice hukum lah yang kita keluarkan terhadap klien itu, ya ada kemungkinan pertanggungjawabannya ada selalu. Ya, ini legal opinion bisa kena, itu juga bisa kena kalau report. Jadi gini, tapi kalau legal opinion itu memang karena lebih mudah atau lebih prone to lebih gampang digugat lah kita kalau pakai legal opinion. Kenapa? Karena kata-kata yang diminta itu jelas. Opini kita bisa dibilang perusahaan ini telah atau tidak ada, misalnya kita kasih pendapat hukum ya, misalnya seluruh persetujuan yang diperlukan berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga terkait dengan transaksi ini telah didapatkan, ya kan? Misalnya seperti itu pendapat kita, ya kan? Tentu ada asumsi dan kualifikasinya, tentulah. Tapi kalau itu salah kan lebih mudah dibuktikannya, ya kan? Ternyata ada satu nih nggak ketemu ya, ternyata material ya kita kena. Bisa jadi, gitu loh. Walaupun ada asumsi kualifikasi tadi, karena pada saat kita memberikan pendapat itu hanya sebagus dokumen yang kita dapat. Kalau kita misalnya bilang sudah dapat semua persetujuan, ternyata pada saat kita melakukan pemeriksaan justru disembunyikan dokumen-dokumen itu oleh target, ya kan? Salah siapa? Bukan salah kita lah. Makanya itu pentingnya tadi kualifikasi, asumsi itu penting. Pada saat kita memberikan opini, sehingga opini kita pun terjaga. Jangan sampai kita berikan udah aman, tidak ada yang diperlukan. Ternyata kita ada yang disembunyikan tadi, kita kena kan. Jadi gitu caranya. Jadi ya legal opinion itu lebih mudah kena, tapi kita sebagai
lawyer pun harus menjaganya seperti tadi. Harus ada asumsi dan kualifikasi yang jelas, gitu kan, yang wajar, yang dapat diterima, gitu ya. Nah, kalau legal audit bisa nggak tergantung nature transaksi, bisa juga kena. Justru kebalikannya. Let's say misalnya dalam arti kita lihatnya ya, misalnya transaksi M&A, di mana klien kita akan berharap legal report kita itu menyatakan isunya apa aja, ya kan? Karena klien kita akan berharap laporan yang kita berikan itu tuh menjelaskan apa aja isunya ABCD. Ternyata ada satu isu material yang tidak kita cantumkan di situ. Ternyata, misalnya tadi ada gugatan besar yang nggak kita laporkan ke klien, itu kan laporan ya. Jadi kita tidak laporkan ke dia bahwa ada nih gugatan yang sifatnya material yang tidak yang ada gitu, tapi tidak kita laporkan. Nah, bisa nggak dia kembali ke kita dan laporan Anda ini tidak lengkap nih. Anda berjanji laporannya ini harusnya memasukkan hal-hal yang eksepsional, yang penting. Ternyata ada gugatan material yang Anda tidak laporkan ke saya, sehingga saya tidak pertimbangkan sewaktu saya menentukan harga atau menandatangani perjanjian. Bisa nggak? Bisa. Balik lagi, kita harus punya asumsi dan kualifikasi yang jelas. Ternyata pada saat kita di diligence, tidak diberikan dokumen itu. Ya kan? Bukan salah kita. Gitu loh. Jadi begitu. Tapi kalau ternyata diberikan dokumennya, ternyata ada tim kita yang lupa untuk memasukkan. Nah, itu salah kita lah jelas-jelas, ya kan? Dalam hal begitu, ya kalau dia bisa membuktikan bahwa keputusan dia atau kelalaian kita tidak memberikan informasi itu mengakibatkan klien kita mengalami kerugian, di situ dia bisa gugat kita. Gitu loh. Benar gitu. Jadi segala tindakan yang kita lakukan buat klien itu harus pertama sesuai dengan kode etik advokat kita. Yang kita punya kode etik advokat kan. Kalau nggak sesuai itu sebenarnya itu ranah administrasi lah. Jadi ranahnya lebih administrasi dengan organisasi advokat, ya kan, bisa dicabut advokat itu bisa apa. Ya ada yang begitu sifatnya. Ada juga sifatnya kalau sudah masuk ke perdataan tadi. Apabila ternyata bisa dibuktikan ada kerugian, ya kan, bisa jadi masuk ranah keperdataan, di mana kita bisa kena gugat, bisa juga. Jadi bisa dua itulah ininya ya, kemungkinannya. Jadi memang risiko ada dan cukup besar ya, apalagi kalau kita udah terbiasa melakukan transaksi. Semakin transaksi semakin besar, ya tentu semakin besar juga tanggung jawabnya gitulah. Gitu. Cukup jelas, Bang Jafarudin. Iya, sudah cukup. Makasih, Bang. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya untuk Bang Jafarudin. Ini pertanyaan terakhir, Bang, ada dari Mbak Ajeng Raisa Agina. Oke, untuk Mbak Ajeng Raisa Agina dipersilakan. Selamat pagi Pak Teguh, saya Ajeng dari FHUGM. Mau bertanya soal job distribution di legal due diligence kalau di corporate law firm gitu, Pak. Kalau untuk kan setiap bagian itu di job distribution-nya beda-beda ya. Tapi kan sebagai trainee associate pasti kita masih harus banyak belajar gitu. Dan apakah kalau seorang trainee associate atau junior associate itu udah dikasih job distribution tertentu, nanti yang next level-nya akan tugas si trainee associate-nya itu apakah akan dicek dari awal atau ya yang level atasnya akan terima seadanya gitu. Terima kasih, Pak. Kalau itu ya tergantung law firm-nya lah. Tergantung kerjaannya, tergantung magnitude, tergantung proyeknya lah. Jadi depend. Jadi kan waktu kita bikin staffing buat proyek, itu kita lihat kan, kira-kira ini kompleksitas seperti apa. Ya kan? Kalau kompleks sekali, misalnya transaksi yang financial services, perbankan, tentu kan perlu pengetahuan yang cukup dulu. Jadi ya pasti kita sesuaikan. Jadi nggak ada aturan yang jelas dalam arti kalau junior atau trainee itu dia tuh cuman boleh nge-review apa, nggak begitulah. Apalagi di law firm modern zaman sekarang semua tergantung
skill. Jadi kalau dalam arti kalau misalnya trainee-nya ternyata cepat ya, udah sebentar aja belajar, udah cepat, udah ngerti ya bisa aja. Jadi dia bisa macam-macam yang dilakukan gitu kan, ya kan. Nah jadi kalau kita lihat, tapi tentu kalau dari segi hierarki atau proses ya, lebih dari segi proses, kalau trainee tentu apalagi baru-baru kerja ya rata-rata memang ya mungkin anaknya pintar ya, tapi sense-nya tuh belum dapat karena jam terbangnya tuh masih mungkin belum ada, ya kan. Jadi sebenarnya masalah hukum ini ya udah sebenarnya masalah pengalaman lah ya, masalah jam terbang tuh paling penting karena pasti kita sama-sama bisa baca hukumnya di undang-undang gitu ya, di undang-undang PT, undang-undang apapun kita bisa baca. Tetapi interpretasi atau pelaksanaan atau aplikasi dari hukum tersebut dalam praktik itu yang paling penting dan itu butuh jam terbang dan trainee atau yang baru-baru itu memang kan belum ya. Jadi yang paling penting kita harapkan daripada trainee itu dia pertama dia harus tahu hukumnya benar, ya kan? Karena itu teori, semua orang bisa harusnya. Yang kedua dia harus capture data atau fakta-fakta yang benar. Ini masalah detail, ya enggak? Misalnya bikin summary pekerjaan, jangan sampai salah dong gitu loh, ya kan? Itu nggak boleh salah. Lalu atau pada saat dia bikin data-datanya lah, mengcapture data summary tadi. Tapi pada saat analisa atau judgement, pada saat dia melihat apakah klausul tersebut bisa diinterpretasikan sebagai klausul yang mengakibatkan misalnya perlu ada persetujuan dari misalnya dari bank, dari lender, dari apapun itulah. Nah, analisa atau interpretasi itu tentu akan kita jaga. Dalam arti kita bisa minta misalnya satu layer lagi atau middle associate untuk melihat terutama dari aspek analisa tersebut. Tapi tentu kita harapkan data-data primernya yang di summary itu udah benar dan hukum-hukum yang diaplikasikan itu udah benar dulu. Tapi kesimpulan atau analisanya itu yang akan kita latih. Karena itu yang perlu dilatih dari awal gitu ya. Jadi begitu kita lihat ya. Jadi misalnya trainee dalam due diligence job desk-nya apa? Tergantung. Misalnya apa? Misalnya review kontrak, ya kan? Ya silakan review. Jadi nanti tentu jangan sampai yang dia summary salah. Itu kalau salah ya kita sebel gitu kan, nggak benar. Dan kadang-kadang kita double check gitu kan. Ya, tapi kalau analisanya sedikit-sedikit meleset nggak apa-apa, masih baru. Gitu. Ya kan? Tapi data-datanya ternyata jangka waktu perjanjian dia tulis 5 tahun, ternyata 10 tahun. Nah itu kan, ini berarti ada yang salah nih. Ini anaknya nggak detail nih atau nggak dapat ininya gitu kan. Nah itu yang kita perhatikan gitu loh. Lebih ke situ ya kalau trainee kita lihat ya penilaiannya gitu ya ininya. Tentu semakin senior kita akan lihat lebih holistik lagi gitu produk pekerjaannya gitu. Mungkin begitu kali ya. Jadi nggak ada yang spesifik gitu. Kita nggak pernah ngatur-ngatur harus trainee harus tentu ya secara natural wajar kalau yang baru-baru ya review kontrak, summary-nya gitu kan, atau bikin indeks, review akte, karena sekalian belajar gitu kan, sekalian belajar bagaimana cara mereview akte-akte dokumen korporasi gitu ya, dan sembari dia juga belajar gitu, sembari dia due diligence. Gitu kali ya, atau ada lagi nggak pertanyaan? Oke. Untuk sesi tanya jawab udah habis sih Bang, paling udah cukup itu terakhir dari dari Mbak Ajeng Raisa. Karena waktunya sudah habis, saya akan sebelumnya saya akan meringkas sedikit materi dari sesi kali ini. Yang pertama due diligence adalah intinya pada segi hukum suatu proses investigasi yang dilakukan advokat untuk membantu suatu perusahaan mengidentifikasi dokumen terkait dalam transaksi antar perusahaan. Yang kedua, ada beberapa isu mengenai due diligence. Yang pertama itu mengenai transaksi, kedua komersial isu, dan ketiga itu ada legal isu. Yang ketiga dalam identifikasi due diligence, kita sebagai konsultan hukum harus berpikir komersial. Dan keempat, informasi untuk mendapatkan due diligence itu yang pertama ada virtual data room, kedua physical data room, yang ketiga indeks dokumen, yang keempat email. Dan ada yang terakhir itu dari tips dari Bang Teguh untuk para sarjana yang baru lulus untuk mau kerja,
diutamakan untuk mempunyai soft skill dan juga organize, detail orientasi, dan memakai bahasa yang baik. Itu cukup dari ringkasan dari saya. Sebelumnya ada sesi foto terlebih dahulu. Untuk itu para peserta untuk menyalakan kameranya. Oke. Oh, di foto sekarang kayak begini? Bentar Bang, ntar dikasih aba-aba Bang. Oh gitu. Untuk Willy udah siap belum? Udah. Oke deh. 1, 2, 3. Oke, sebentar buat yang lain. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Sebentar. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih atas pemaparan materi yang sudah diberikan dari Bang Teguh karena sangat bermanfaat untuk kita dan sudah menyempatkan waktunya. Serta saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta webinar pada sesi ini karena sudah mendengarkan dan aktif dalam bertanya. Dan para peserta, nanti jam 11 ada sesi kelas lagi. Untuk itu, terakhir sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Sama-sama Bang, makasih atas waktunya Bang.